The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Pendahuluan. Uang bukan sekadar angka dalam rekening. Ia adalah refleksi dari pilihan, ketakutan, harapan, dan kebiasaan manusia. Dalam The Psychology of Money, Morgan Housel mengajak kita memahami bahwa keberhasilan finansial tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual, tetapi lebih banyak oleh kecerdasan emosional, yakni bagaimana kita bersikap terhadap uang dalam kondisi yang tidak pasti. Setiap keputusan keuangan dipengaruhi oleh latar belakang unik seseorang, di mana ia dibesarkan, krisis ekonomi yang ia alami, serta nilai-nilai yang ia serap. Inilah sebabnya mengapa dua orang dengan informasi yang sama bisa mengambil keputusan finansial yang sangat berbeda. Tidak ada yang benar-benar irasional, hanya berbeda konteks. Housel menggarisbawahi bahwa akumulasi kekayaan memerlukan disiplin dan waktu. Namun, menjaga kekayaan menuntut sesuatu yang lebih sulit, kerendahan hati, kemampuan menahan diri, dan kesediaan untuk tidak terjebak dalam keserakahan. Keberuntungan memainkan peran, tetapi ruang untuk kesalahan adalah keharusan. Di balik setiap keputusan investasi atau pengeluaran, ada dinamika psikologis yang bekerja. Kita sering percaya bahwa semakin kompleks strategi, semakin besar hasilnya. Padahal, kesederhanaan, konsistensi, dan kesabaran seringkali lebih efektif. Membangun kekayaan sejati tidak selalu terlihat oleh orang lain. Itu bukan tentang mobil mahal atau rumah megah, tetapi tentang kebebasan memilih hidup yang kita inginkan. Buku ini bukan hanya untuk dipahami, tapi untuk direnungkan. Karena memahami psikologi uang adalah memahami diri sendiri, dan itu adalah fondasi dari setiap keputusan finansial yang sehat. The Psychology of Money, Bab 1, No One's Crazy. Tidak ada yang benar-benar gila dalam mengambil keputusan finansial. Setiap orang bertindak secara masuk akal menurut realitas yang mereka alami, meskipun dari luar tampak tidak logis. Ini adalah salah satu prinsip paling mendasar dan paling penting dalam memahami perilaku keuangan. Kita semua melihat dunia melalui lensa pengalaman pribadi. Bayangkan seseorang yang tumbuh besar dalam keluarga yang selalu kekurangan uang, di mana setiap rupiah dihitung dengan cermat dan setiap keputusan pembelian dipenuhi ketegangan. Bagi orang ini, menabung secara agresif dan menghindari risiko bukanlah tanda ketakutan berlebihan, melainkan respons adaptif terhadap masa lalu yang penuh ketidakpastian. Sebaliknya, seseorang yang tumbuh dalam keluarga yang stabil secara finansial mungkin memiliki sikap lebih longgar terhadap pengeluaran dan cenderung berani mengambil risiko investasi, karena mereka tidak memiliki ingatan kolektif tentang kelangkaan atau ketidakpastian. Pengalaman membentuk persepsi, dan persepsi membentuk keputusan. Inilah sebabnya mengapa dua orang bisa melihat saham, real estate, atau bahkan uang tunai dengan cara yang sangat berbeda. Bukan karena salah satu dari mereka bodoh atau tidak rasional, tetapi karena mereka berasal dari realitas yang tidak sama. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa pendidikan formal, akses terhadap informasi, atau tingkat cerdasan bukanlah penentu utama keputusan finansial. Orang cerdas pun bisa membuat keputusan yang buruk jika pengalaman mereka mendorong respons emosional yang tidak proporsional. Dan sebaliknya, seseorang dengan latar belakang akademis sederhana dapat menjadi investor ulung karena memiliki kedisiplinan dan pola pikir jangka panjang yang kuat. Sistem keuangan modern dalam banyak hal sangat baru. Investasi retail, kartu kredit, bahkan pensiun yang terstruktur adalah konsep yang relatif muda dalam sejarah manusia. Maka wajar jika banyak orang belum memiliki software mental yang cukup matang untuk mengelolanya secara optimal. Kita menjalani sistem ekonomi yang kompleks, dengan alat psikologis yang dikembangkan untuk bertahan hidup di dunia yang sangat berbeda. Morgan Housel mengajak kita untuk memiliki empati dalam menilai keputusan finansial orang lain. Karena dalam dunia nyata, tidak semua keputusan diambil berdasarkan teori. Sebagian besar diambil berdasarkan intuisi, tekanan sosial, rasa takut, dan harapan yang dibentuk oleh pengalaman hidup. Ini bukan pembenaran untuk keputusan sembrono, tapi ini adalah landasan penting agar kita bisa membangun strategi finansial yang realistis, yang menghargai bahwa keuangan bukan sekadar soal hitung-hitungan, tapi juga soal kondisi mental, emosi, dan konteks personal. Misalnya, banyak orang menyimpan uang di bawah kasur bukan karena tidak tahu tentang inflasi, tapi karena pernah menyaksikan sistem perbankan runtuh atau kehilangan tabungan karena penipuan.
Mereka bertindak berdasarkan rasa aman yang mereka pahami, bukan berdasarkan textbook ekonomi. Hal yang sama berlaku untuk investasi. Ada orang yang enggan berinvestasi karena pernah rugi besar di masa lalu. Ada pula yang terlalu agresif karena belum pernah mengalami crash pasar. Maka penting bagi kita untuk tidak hanya belajar dari data historis, tetapi juga memahami bahwa setiap orang menyusun peta mental mereka berdasarkan apa yang paling membekas dalam hidup mereka. Kunci dari bab ini bukanlah mencari siapa yang benar atau salah, tetapi membangun pemahaman bahwa keberagaman keputusan keuangan berasal dari keberagaman pengalaman. Dan jika kita mampu memahami hal ini, kita akan lebih bijak, baik dalam membuat keputusan pribadi maupun dalam memberi saran kepada orang lain. Kesadaran ini juga menjadi pengingat penting dalam merancang strategi keuangan kita sendiri. Alih-alih meniru strategi orang lain secara mentah, kita perlu menyesuaikannya dengan karakter, nilai, dan pengalaman hidup kita. Karena yang masuk akal bagi satu orang bisa jadi tidak cocok bagi orang lain. Pada akhirnya, tidak ada yang benar-benar gila dalam hal uang. Kita semua hanya berusaha menavigasi dunia keuangan berdasarkan apa yang pernah kita alami, apa yang kita percayai, dan apa yang menurut kita bisa membawa kehidupan yang lebih baik. Dan dari titik ini, pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri menjadi fondasi utama dasar kecerdasan finansial. The Psychology of Money. Bab 2, Luck and Risk. Dalam dunia keuangan, kita seringkali terlalu cepat menilai hasil, baik kesuksesan maupun kegagalan, sebagai cerminan dari keputusan yang diambil. Namun, Morgan Housel mengingatkan bahwa keberuntungan dan risiko adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Dua kekuatan tak terlihat yang bekerja dalam diam, namun menentukan arah hidup finansial seseorang lebih dari yang kita sadari. Keberuntungan adalah ketika hasil yang baik terjadi karena faktor di luar kendali kita. Risiko adalah lawannya, ketika hasil buruk muncul meski keputusan yang kita ambil sudah benar secara prinsip. Ini bukan sekadar konsep teoretis. Ini adalah realitas mendasar yang harus dipahami setiap orang yang ingin membangun hubungan yang sehat dengan uang. Ambil contoh kisah Bill Gates. Ia menjadi salah satu orang terkaya di dunia setelah mendirikan Microsoft. Tapi yang jarang dibicarakan adalah bahwa Gates bersekolah di satu dari sedikit sekolah menengah di Amerika Serikat yang memiliki akses ke komputer pada tahun 1970-an saat komputer masih sangat langka. Hanya sedikit siswa yang memiliki peluang serupa. Gates memiliki kecerdasan dan visi, namun juga keberuntungan luar biasa dalam hal waktu dan tempat. Di sisi lain, banyak orang yang gagal secara finansial bukan karena mereka bodoh atau malas, tetapi karena mereka berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Mereka terkena dampak krisis, kehilangan pekerjaan karena faktor eksternal, atau menghadapi masalah kesehatan yang menguras seluruh tabungan mereka. Risiko seperti halnya keberuntungan seringkali tidak terlihat namun sangat menentukan. Mengabaikan peran keberuntungan membuat kita menjadi sombong atas pencapaian kita. Mengabaikan peran risiko membuat kita cepat menghakimi kegagalan orang lain. Padahal dalam kehidupan nyata, hasil tidak selalu mencerminkan proses. Dua orang bisa melakukan hal yang sama, berinvestasi pada saham yang sama, mengambil keputusan yang sama bijaknya, namun mendapatkan hasil yang sangat berbeda hanya karena perbedaan waktu, konteks, atau nasib. Housel menekankan bahwa memahami keberuntungan dan risiko membantu kita mengembangkan sikap yang lebih rendah hati dan lebih bijak. Tidak semua kesuksesan bisa ditiru. Tidak semua kegagalan bisa dihindari. Oleh karena itu, strategi keuangan yang sehat tidak dibangun atas asumsi bahwa kita akan selalu benar, melainkan dengan mengakui adanya ketidakpastian dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya. Salah satu implikasi praktis dari memahami bab ini adalah pentingnya diversifikasi dan margin of safety. Kita tidak pernah bisa sepenuhnya menghilangkan risiko, tetapi kita bisa menyebarkannya. Kita tidak tahu kejutan apa yang akan datang, tapi kita bisa memiliki bantalan untuk menghadapinya. Ini bukan tentang pesimisme, tapi tentang kesiapan mental menghadapi kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Kesalahan besar dalam dunia keuangan seringkali terjadi ketika orang menyimpulkan bahwa keberhasilan masa lalu adalah bukti dari kebenaran mutlak. Padahal bisa saja keberhasilan tersebut adalah hasil dari keberuntungan semata. Begitu juga, terlalu keras menilai kegagalan pribadi dapat menghancurkan rasa percaya diri, padahal bisa saja itu adalah akibat dari risiko yang tak terhindarkan.
Bab ini mengajak kita untuk menilai keputusan bukan dari hasilnya saja, tetapi dari kualitas proses pengambilan keputusannya. Apakah kita mempertimbangkan alternatif? Apakah kita sadar akan kemungkinan terburuk? Apakah kita menyisakan ruang untuk hal-hal di luar kendali? Jika ya, maka meskipun hasilnya buruk, prosesnya tetap valid. Dalam jangka panjang, keberuntungan dan risiko akan selalu hadir dalam cerita finansial kita. Namun dengan memahami keduanya secara seimbang, kita bisa menjadi lebih mawas diri, lebih toleran terhadap orang lain, dan lebih tahan terhadap fluktuasi yang terjadi. Dunia finansial bukan panggung untuk pahlawan yang tak terkalahkan, melainkan arena bagi mereka yang cukup bijak untuk bersiap, bertahan, dan terus belajar. Mengakui bahwa keberuntungan memainkan peran tidak berarti kita menyerah pada nasib. Sebaliknya, itu menunjukkan bahwa kita sadar akan batas kontrol kita dan dengan kesadaran itu kita selalu bisa mengambil keputusan yang lebih realistis dan berkelanjutan. Karena dalam dunia uang, memahami ketidakpastian bukan kelemahan, melainkan kekuatan sejati. The Psychology of Money. 3. Never enough. Dalam dunia keuangan, tidak ada batas pasti tentang berapa banyak yang cukup. Tidak seperti permainan olahraga yang memiliki skor akhir atau target yang jelas, dalam keuangan pribadi, tujuan seringkali terus bergerak. Inilah yang membuat banyak orang terjebak dalam siklus tanpa ujung. Selalu merasa kurang, selalu ingin lebih. Bab ini menjelaskan bahwa bahaya terbesar dalam pengelolaan uang bukanlah ketidaktahuan, melainkan keserakahan yang tidak dikenali. Kita hidup di tengah sistem yang mendorong kompetisi dan membandingkan diri dengan orang lain. Dalam kondisi seperti ini, mudah sekali merasa bahwa pencapaian kita belum cukup. Gaji naik, tapi pengeluaran ikut naik. Investasi berhasil, tapi kita melihat orang lain yang untung lebih besar. Kita mencapai satu tujuan keuangan hanya untuk segera menetapkan target baru yang lebih tinggi, bukan karena kebutuhan, tapi karena rasa tidak puas yang dipicu oleh lingkungan sosial dan ego. Morgan Housel mengangkat contoh nyata dari kasus Rajat Gupta dan Bernie Madoff. Keduanya adalah individu dengan prestasi dan kekayaan luar biasa. Gupta adalah CEO sukses dengan jaringan elit, sementara Madoff adalah tokoh investasi terkemuka. Namun keduanya jatuh karena keputusan yang didorong oleh rasa tidak cukup. Mereka memiliki segalanya, tetapi menginginkan lebih, dan akhirnya kehilangan semuanya. Ini menunjukkan bahwa cukup bukanlah angka di rekening bank, melainkan sikap mental. Dalam psikologi, dorongan untuk terus mengejar lebih banyak disebut sebagai hedonic treadmill. Begitu kita mencapai satu level kenyamanan, kita terbiasa dan standar kita naik. Kebahagiaan dari pencapaian itu bersifat sementara. Tanpa kesadaran diri, kita bisa menghabiskan seluruh hidup mengejar lebih, tanpa pernah merasa puas. Uang berubah dari alat menjadi tujuan. Housel tidak mengatakan bahwa mengejar pertumbuhan itu salah. Justru sebaliknya, ambisi finansial adalah hal yang sehat ketika disertai dengan kesadaran akan batas. Masalahnya muncul saat kita mengejar sesuatu tanpa tahu kapan harus berhenti. Karena tanpa batasan, kita akan terus mengambil risiko yang lebih besar, membuat keputusan yang makin agresif, dan melewati batas etika maupun logika. Kita menjadi rentan bukan karena tidak punya, tetapi karena ingin terlalu banyak. Mengetahui kapan harus berhenti adalah bentuk kekuatan. Ia tidak lahir dari kelemahan, tetapi dari pemahaman yang dalam akan nilai hidup. Ketika kita tahu apa yang benar-benar kita butuhkan, kita tidak mudah tergoda oleh apa yang dimiliki orang lain. Kita mampu membedakan antara kebutuhan sejati dan keinginan yang dipicu oleh perbandingan sosial. Menariknya, banyak orang yang paling puas secara finansial bukanlah mereka yang paling kaya, tetapi mereka yang paling jelas tentang apa yang cukup bagi mereka. Mereka menetapkan batas pribadi, bukan berdasarkan pendapat publik, melainkan atas dasar nilai-nilai mereka sendiri. Mereka tidak termakan tren atau tekanan eksternal, karena mereka tahu memiliki segala hal tidak akan pernah cukup jika kita belum belajar untuk merasa cukup. Dalam praktik, ini berarti menata ulang cara kita menetapkan tujuan keuangan. Alih-alih terus menaikkan target kekayaan, kita bisa bertanya, apa yang saya butuhkan agar hidup saya tenang, aman, dan bermakna? Jawaban ini bersifat personal dan dinamis, tetapi menjadi kompas moral yang penting di tengah dunia yang terus mendorong konsumsi dan pertumbuhan tak terbatas. Konsep cukup juga berkaitan erat dengan manajemen risiko. Orang yang tahu kapan harus berhenti akan lebih mampu menjaga apa yang telah ia bangun.
Ia tidak mudah tergoda untuk mengambil keputusan yang mengorbankan stabilitas demi peluang keuntungan tambahan yang belum tentu terwujud. Dalam hal ini, merasa cukup bukan hanya bijaksana, tapi juga strategi perlindungan. Pada akhirnya, keserakahan bukan hanya soal uang. Ia adalah kegagalan untuk menetapkan batas, kegagalan untuk mengenali bahwa kebahagiaan bukan datang dari memiliki segalanya, melainkan dari bersyukur atas apa yang kita punya dan mengetahui apa yang penting dalam hidup kita. Bab ini mengingatkan kita bahwa di dunia di mana lebih selalu dianggap lebih baik, keberanian terbesar justru adalah mengatakan, "Saya sudah cukup." Karena jika kita tidak bisa mengucapkan itu hari ini, besar kemungkinan kita tidak akan pernah bisa mengucapkannya. The Psychology of Money. Bab 4. Confounding Compounding. Bila ada satu prinsip dalam keuangan yang paling sederhana secara teori, namun paling sering diremehkan dalam praktik, maka itu adalah bunga berbunga, compound interest. Konsep ini tidak asing bagi siapapun yang pernah mempelajari dasar-dasar investasi. Namun yang mengejutkan adalah bagaimana sebagian besar orang gagal memahami dampaknya dalam jangka panjang. Bunga berbunga bukan hanya rumus matematika, ia adalah kekuatan alam yang bekerja secara eksponensial dalam waktu. Dalam dunia keuangan, kekayaan yang luar biasa jarang berasal dari satu keputusan besar. Ia tumbuh dari efek akumulasi keputusan-keputusan kecil yang konsisten dan dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun masalahnya, otak manusia tidak dirancang untuk berpikir dalam pola eksponensial. Kita lebih nyaman dengan pertumbuhan linear yang hasilnya langsung terlihat dan dapat diprediksi. Salah satu contoh paling terkenal dari keajaiban bunga berbunga adalah Warren Buffett. Banyak orang mengagumi kecerdasan investasinya, strategi bisnisnya, dan ketajamannya dalam membaca peluang pasar. Namun sedikit yang menyadari bahwa kekayaan Buffett sebagian besar bukan hanya hasil dari strategi investasi yang cemerlang, melainkan hasil dari investasi yang dilakukan secara konsisten sejak usia sangat muda dan berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Buffett mulai berinvestasi pada usia 10 tahun dan tidak pernah berhenti. Jika ia mulai berinvestasi di usia 30 atau 40 tahun dan pensiun di usia 60 seperti kebanyakan orang, ia tidak akan masuk ke daftar orang terkaya dunia. Artinya, bukan hanya berapa return yang dia hasilkan yang membuat perbedaan besar, tetapi berapa lama ia terus menghasilkan return tersebut. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah variabel yang sering diremehkan dalam rumus kekayaan. Morgan Housel menyoroti bahwa kebanyakan orang terlalu fokus pada strategi tinggi return, mencari cara tercepat untuk menggandakan uang, dan terlalu sedikit yang fokus pada kesabaran. Kita terbiasa mengukur kemajuan dalam satuan hari, minggu, atau bulan, padahal kekayaan sejati terjadi dalam dekade. Bunga berbunga adalah proses yang tidak spektakuler pada awalnya. Ia membutuhkan waktu untuk menunjukkan kekuatannya. Inilah mengapa banyak orang menyerah terlalu cepat. Mereka mulai menabung atau berinvestasi, namun karena hasilnya belum signifikan dalam waktu singkat, mereka berhenti. Padahal jika mereka bertahan, hasil eksponensialnya akan mulai terlihat setelah melewati titik kritis. Analoginya seperti menanam pohon. Di tahun-tahun awal, pertumbuhannya lambat dan hampir tak terlihat. Tapi setelah waktu yang cukup, akar yang kuat mulai menopang pertumbuhan yang cepat dan tinggi. Begitu pula dengan kekayaan, ia membutuhkan akar kesabaran dan konsistensi sebelum hasilnya tampak. Kesalahan terbesar dalam merencanakan keuangan adalah berpikir jangka pendek dalam sistem yang bekerja jangka panjang. Kita ingin hasil besar sekarang, tanpa menunggu. Tapi keuangan tidak bekerja seperti lotre. Ia bekerja seperti pertanian, tanam, sirami, rawat, dan panen di waktu yang tepat. Banyak strategi keuangan yang bagus menjadi gagal hanya karena orang tidak memberinya cukup waktu untuk berhasil. Sebaliknya, strategi yang biasa-biasa saja bisa menjadi sangat efektif jika dijalankan dengan disiplin dan kesabaran. Dalam hal ini, waktu adalah pengungkit yang lebih besar daripada kecanggihan strategi. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa memulai lebih awal, meskipun dengan jumlah kecil, seringkali lebih unggul daripada memulai terlambat dengan jumlah besar. Seorang anak muda yang menabung dan berinvestasi sejak usia 20 tahun, bahkan dalam jumlah kecil, akan memiliki peluang jauh lebih baik dibandingkan seseorang yang mulai menabung 2 kali lipat di usia 35. Itu bukan karena si muda lebih pintar, tetapi karena waktu bekerja sebagai pengganda kekayaan.
Prinsip ini juga berlaku dalam kebiasaan keuangan kita sehari-hari. Kedisiplinan untuk hidup di bawah penghasilan, menabung secara otomatis, dan tidak tergoda untuk menarik investasi saat pasar turun, semua itu mungkin tampak seperti keputusan kecil, tetapi dalam jangka panjang, keputusan-keputusan kecil itu membentuk hasil yang luar biasa. Housel ingin kita memahami bahwa keajaiban bunga berbunga bukan hanya alat kalkulasi, tapi cara berpikir. Ia menantang kita untuk bertanya bukan seberapa cepat saya bisa menjadi kaya, tetapi seberapa lama saya bisa bersabar dan konsisten tanpa menyerah. Ketika kita mulai memahami hal ini, perspektif kita terhadap uang berubah. Kita tidak lagi tergoda oleh janji keuntungan instan, karena kita tahu bahwa kekuatan sejati ada dalam pengulangan tindakan kecil yang benar. Kita mulai melihat uang sebagai sesuatu yang tumbuh, bukan dikejar. Dan kita mulai merancang kehidupan yang selaras dengan prinsip kesabaran, bukan ketergesaan. Bunga berbunga adalah hukum alam yang paling setia kepada mereka yang menghargai waktu. Ia tidak peduli seberapa pintar kita, tapi seberapa konsisten kita. Ia tidak memberi hadiah kepada yang cepat, tetapi kepada yang bertahan. Dan itulah pelajaran terbesar dari bab ini, bahwa dalam dunia uang, keajaiban paling besar terjadi bukan dalam semalam, melainkan dalam puluhan tahun. The Soji of Money 5, Getting Wealthy versus Staying Wealthy. Membangun kekayaan dan mempertahankannya adalah dua kemampuan yang berbeda. Banyak orang mengira bahwa jika seseorang tahu cara menjadi kaya, maka ia juga pasti tahu cara untuk tetap kaya. Namun kenyataannya, sejarah dan pengalaman pribadi menunjukkan bahwa kemampuan menghasilkan uang seringkali tidak sejalan dengan kemampuan menjaga uang tersebut tetap bertahan dalam jangka panjang. Dalam bab ini, Morgan Housel mengajak kita membedakan antara dua jenis kecerdasan finansial yang sering kali dikacaukan. Keberanian untuk membangun kekayaan dan kebijaksanaan untuk menjaganya. Mendapatkan kekayaan biasanya melibatkan pengambilan risiko, keyakinan pada masa depan, dan keberanian bertindak. Orang yang membangun kekayaan besar seringkali adalah mereka yang berani menaruh uang mereka pada ide-ide yang belum terbukti, bekerja lebih keras dari orang lain, dan mengambil langkah yang tidak umum di saat mayoritas memilih jalan aman. Mereka adalah inovator, pengusaha, investor awal, atau pemimpin yang mengambil risiko terukur dalam kondisi ketidakpastian. Namun begitu kekayaan terbentuk, permainan berubah. Mempertahankan kekayaan bukan lagi tentang memperbesar, tetapi tentang melindungi. Ia membutuhkan kualitas yang berbeda, kehati-hatian, kerendahan hati, disiplin, dan kesadaran akan batasan. Yang dulu menjadi kekuatan yakni keberanian mengambil risiko, bisa berubah menjadi kelemahan bila tetap digunakan tanpa penyesuaian dalam fase pelestarian kekayaan. Inilah mengapa banyak orang yang cepat kaya juga cepat kehilangan segalanya. Mereka membawa mentalitas menang besar, ke tahap ketika yang dibutuhkan justru adalah strategi perlindungan. Mereka terus mendorong batas, mengambil risiko yang tidak perlu, dan terlalu percaya diri dengan keberhasilan masa lalu. Seperti pilot yang terus menambah kecepatan setelah mencapai ketinggian optimal, mereka lupa bahwa pada titik tertentu, stabilitas lebih penting daripada kecepatan. Housel mengingatkan kita bahwa keberhasilan dalam investasi jangka panjang tidak selalu bergantung pada keberanian menaklukkan pasar, melainkan pada kemampuan bertahan. Bertahan berarti tetap bermain dalam jangka panjang, tanpa kehilangan seluruh modal di tengah jalan. Ini adalah strategi sederhana, namun sangat sulit dijalankan karena melibatkan kontrol emosi, kesabaran, dan pengendalian ego. Kebanyakan orang meremehkan pentingnya bertahan. Kita hidup dalam budaya yang memuja pertumbuhan cepat, kisah sukses spektakuler, dan pencapaian luar biasa. Namun dalam keuangan justru mereka yang membosankan, konsisten, dan hati-hati yang seringkali bertahan lebih lama. Mereka tidak tergoda oleh tren sesaat, tidak panik ketika pasar jatuh, dan tidak mengejar keuntungan luar biasa yang tidak sesuai dengan profil risikonya. Salah satu prinsip utama dalam menjaga kekayaan adalah memiliki margin of safety, ruang untuk kesalahan, ketidaksempurnaan, dan kejadian tak terduga. Kita tidak bisa mengandalkan dunia berjalan sesuai rencana. Ekonomi berubah, pasar jatuh, penyakit datang, dan teknologi mengganggu bisnis. Dalam kondisi seperti itu, memiliki cadangan, baik dalam bentuk tabungan, diversifikasi, atau ketahanan mental, adalah bentuk kebijaksanaan yang membedakan mereka yang bertahan dari mereka yang gagal. Kerendahan hati juga menjadi pondasi penting.
Orang yang sadar bahwa ia tidak tahu segalanya akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak akan merasa perlu untuk selalu mengalahkan pasar atau membuktikan bahwa dirinya paling benar. Ia akan memilih untuk menang perlahan tetapi pasti, daripada kalah dalam satu langkah yang terlalu besar. Sebaliknya, orang yang terlalu percaya diri terhadap keberhasilan masa lalu sering terjebak dalam overconfidence bias, yaitu meyakini bahwa hasil masa depan akan selalu mencerminkan keberhasilan sebelumnya. Dalam dunia bisnis dan investasi, ada banyak contoh orang yang berhasil membangun kerajaan finansial hanya untuk kehilangan semuanya karena satu keputusan ceroboh. Mereka bertindak dengan keyakinan bahwa aturan yang berlaku bagi orang lain tidak berlaku bagi mereka. Padahal hukum risiko tetap berlaku untuk semua orang, tidak peduli seberapa sukses kita di masa lalu. Di sisi lain, ada pula mereka yang mungkin tidak pernah terlihat spektakuler di luar, namun memiliki kekayaan yang terus bertumbuh secara stabil. Mereka tidak mengambil risiko berlebihan, tidak mengubah strategi setiap bulan, dan tidak merasa harus mengikuti setiap tren baru. Mereka mempraktikkan kebijaksanaan sederhana. Don't lose the game you've already won. Bab ini mengajak kita untuk mengubah cara pandang. Kekayaan bukan hanya tentang menambah angka di portofolio, tetapi tentang menjaga agar angka tersebut tetap ada dan berfungsi bagi kehidupan kita. Karena tujuan akhir dari uang bukanlah pertunjukan, melainkan kebebasan. Dan kebebasan itu hanya bisa dinikmati jika kekayaan yang dibangun bisa dijaga dengan bijaksana. Housel menyimpulkan bahwa kita perlu menyeimbangkan dua kekuatan, keberanian untuk mengambil langkah besar saat membangun, dan kebijaksanaan untuk menahan diri saat sudah mencapainya. Mereka yang mampu menggabungkan keduanya, berani namun bijak, cepat namun sabar, adalah mereka yang tidak hanya akan menjadi kaya, tetapi juga tetap kaya. Dan pada akhirnya, bertahan lebih lama seringkali lebih penting daripada menang cepat. Karena dalam permainan uang, yang bertahan paling lama adalah yang benar-benar menang. The Psychology of Money, Bab 6, Tails, You Win. Dalam dunia investasi dan keuangan, kita sering kali terjebak dalam pola pikir linier, mengasumsikan bahwa semua keputusan membawa dampak yang sebanding. Kita mengira bahwa keberhasilan besar adalah hasil dari keputusan besar dan kegagalan besar datang dari keputusan bodoh. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam bab ini, Morgan Housel mengajak kita melihat satu kebenaran yang sering terlewat. Sebagian besar keuntungan dalam keuangan berasal dari sebagian kecil keputusan. Atau dengan kata lain, tails drive everything. Istilah tail dalam statistik merujuk pada hasil-hasil ekstrem di ujung distribusi, peristiwa langka yang jarang terjadi namun memiliki dampak besar. Dalam konteks keuangan, tail events adalah keputusan atau kejadian yang jarang, tetapi menghasilkan keuntungan luar biasa yang menutupi puluhan atau bahkan ratusan keputusan lainnya yang biasa-biasa saja, atau bahkan merugi. Sebagian besar portofolio investasi legendaris dibentuk bukan karena semua keputusan berhasil, melainkan karena satu atau dua dari banyak keputusan menghasilkan return yang luar biasa. Bahkan Warren Buffett yang sering dibilang sebagai lambang konsistensi, memperoleh lebih dari 90% kekayaannya dari hanya beberapa saham yang tumbuh secara luar biasa selama puluhan tahun. Artinya, keberhasilan keuangan seringkali sangat tidak merata dalam distribusinya. Satu kemenangan besar bisa menebus banyak kekalahan kecil. Namun pola berpikir manusia tidak cocok dengan kenyataan ini. Kita mencari konsistensi, menghindari anomali, dan merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian. Kita lebih suka sistem yang hasilnya stabil dan mudah diprediksi. Tapi investasi, inovasi, dan bahkan hidup itu sendiri justru penuh dengan ketidakpastian yang tidak merata. Bayangkan seorang investor yang membuat 100 keputusan dalam 10 tahun. Mungkin 80 di antaranya tidak menghasilkan banyak, 15 justru rugi, dan hanya 5 yang sukses besar. Tapi 5 keputusan itulah yang membuat perbedaan signifikan dalam total kekayaannya. Masalahnya adalah banyak orang berhenti terlalu dini. Mereka menyerah setelah beberapa keputusan tidak membuahkan hasil. Mereka tidak menyadari bahwa mungkin keputusan berikutnya adalah tail yang mereka butuhkan. Konsep ini tidak hanya berlaku dalam investasi, tetapi juga dalam bisnis, karier, bahkan hubungan pribadi. Banyak perusahaan teknologi sukses seperti Google atau Amazon memperoleh hampir seluruh pendapatan mereka dari satu atau dua produk utama.
Sementara itu, mereka telah mencoba puluhan atau ratusan produk lain yang gagal. Tetapi kegagalan-kegagalan itu dianggap sebagai biaya eksperimen. Mereka tidak menghentikan inovasi hanya karena banyak yang tidak berhasil. Mereka tahu bahwa satu keberhasilan bisa membayar semua kegagalan tersebut, dan bahkan lebih. Strategi keuangan yang bijak bukanlah tentang memastikan semua keputusan berhasil, melainkan membangun sistem yang memungkinkan Anda tetap bertahan dalam banyak keputusan agar Anda punya kesempatan untuk mendapatkan satu keputusan yang sangat berhasil. Ini adalah permainan probabilitas, bukan kesempurnaan. Dan karena keberhasilan besar cenderung tidak terduga dan tidak bisa diprediksi dengan akurat, yang kita perlukan adalah kesabaran dan daya tahan untuk terus berada dalam permainan. Dalam praktiknya, ini berarti menerima kenyataan bahwa sebagian besar keputusan Anda akan terasa biasa saja. Beberapa bahkan terlihat seperti kesalahan. Tetapi bukan berarti Anda gagal. Yang penting adalah Anda memberi cukup ruang bagi keputusan-keputusan tersebut untuk berkembang dan tidak menutup pintu terlalu cepat hanya karena hasil jangka pendek tampak mengecewakan. Sebagai contoh konkret, bayangkan seseorang yang berinvestasi dalam saham teknologi di awal tahun 2000-an. Banyak saham gagal total, tapi jika ia bertahan pada beberapa perusahaan yang benar-benar tumbuh, seperti Apple, Amazon, atau Microsoft, return dari satu atau dua perusahaan tersebut bisa melampaui seluruh kerugian yang lain. Namun, hanya sedikit yang bersedia menahan diri cukup lama untuk melihat hasil-hasil tersebut. Salah satu hambatan mental dalam menerima prinsip ini adalah keinginan kita untuk merasa benar. Kita ingin semua keputusan kita membuktikan bahwa kita cerdas, strategis, dan unggul. Tapi dunia tidak bekerja seperti itu. Keberhasilan seringkali tampak tidak logis dan bahkan terlihat seperti kebetulan. Orang yang bisa menerima kenyataan ini dan tetap bergerak maju tanpa terjebak oleh ego adalah mereka yang mampu memanen manfaat dari peristiwa-peristiwa tail. Housel menyarankan agar kita membingkai ulang ekspektasi kita terhadap proses keuangan, bukan dengan menuntut hasil tinggi dari setiap langkah, tetapi dengan menyadari bahwa beberapa langkah kecil yang tampak biasa, bahkan membosankan, bisa berujung pada hasil luar biasa jika diberi waktu dan konsistensi. Ini adalah pendekatan yang rendah hati, namun justru lebih realistis dan berkelanjutan. Kita tidak bisa merencanakan keberuntungan, tetapi kita bisa menciptakan sistem yang membuka peluang bagi keberuntungan itu untuk muncul. Kita tidak bisa memastikan keberhasilan, tetapi kita bisa menyiapkan panggung agar ketika peristiwa besar datang, kita siap memanfaatkannya. Bab ini mengajarkan bahwa dalam dunia yang kompleks dan tidak pasti, memahami dan menghargai tail events adalah salah satu bentuk kecerdasan finansial tertinggi. Karena pada akhirnya, bukan seberapa sering Anda menang yang menentukan, tetapi seberapa besar Anda menang ketika kesempatan itu datang. Dan agar itu terjadi, Anda harus tetap berada dalam permainan cukup lama untuk menemui tail yang mengubah segalanya. The Psychology of Money, Freedom. Di tengah segala perbincangan tentang kekayaan, return investasi, diversifikasi aset, dan strategi pertumbuhan, seringkali kita lupa menanyakan satu hal mendasar. Untuk apa sebenarnya kita mengejar uang? Apakah uang semata-mata untuk membeli lebih banyak barang? Apakah tujuan akhirnya adalah angka yang terus bertambah di rekening? Dalam bab ini, Morgan Housel mengingatkan kita bahwa esensi terdalam dari uang bukan terletak pada barang yang bisa dibeli, tetapi pada pilihan hidup yang bisa kita ambil. Kebebasan itulah tujuan akhir dari uang. Kebebasan dalam konteks ini bukan sekadar kemewahan atau status sosial. Ia adalah kemampuan untuk mengontrol waktu kita sendiri. Untuk mengatakan ya pada hal yang bermakna dan tidak pada hal yang tidak sejalan dengan nilai-nilai pribadi. Untuk tidak terjebak dalam rutinitas yang menguras energi hanya karena alasan ekonomi. Untuk memiliki ruang bernapas, jeda, dan kendali atas arah hidup. Salah satu bentuk kekayaan yang paling diremehkan adalah waktu. Memiliki waktu untuk mengatur hari sesuai ritme kita sendiri, untuk beristirahat ketika dibutuhkan, untuk fokus pada pekerjaan yang memberi makna, atau untuk bersama orang-orang yang kita cintai, semua itu adalah indikator keberhasilan finansial yang tidak bisa dinilai dengan angka. Namun, di dunia modern banyak orang menukar waktu dengan uang. Dan ironisnya, ketika uang telah terkumpul, mereka telah kehilangan kendali atas waktu.
Mereka tetap terjebak dalam pekerjaan yang tidak mereka sukai, mempertahankan gaya hidup yang tidak mereka butuhkan, dan merasa kosong meskipun dari luar terlihat sukses. Ini terjadi karena kita tidak diajarkan sejak awal bahwa uang hanyalah alat. Ia bukan tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai kebebasan menjalani hidup sesuai nilai-nilai yang kita pegang. Kebebasan ini bersifat sangat personal. Bagi sebagian orang itu berarti bisa bekerja dari mana saja. Bagi yang lain, itu berarti bisa pensiun lebih awal atau memiliki waktu untuk mengasuh anak. Ada juga yang memaknainya sebagai kemampuan untuk berkata jujur tanpa takut kehilangan pekerjaan atau penghasilan. Semua definisi itu valid karena inti dari kebebasan adalah kendali. Kendali atas hidup adalah salah satu bentuk kekuasaan paling mendalam yang bisa dimiliki seseorang. Ia membawa ketenangan, rasa aman, dan kepuasan batin. Dan meskipun kita sering mengira bahwa kekuasaan ada pada jabatan, koneksi, atau pengaruh dalam praktiknya, kekuasaan yang paling nyata adalah ketika kita bisa membuat keputusan penting dalam hidup tanpa paksaan eksternal, karena kita mampu secara finansial untuk melakukannya. Housel menekankan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah tentang menunjukkan pada dunia seberapa banyak yang kita punya, melainkan sejauh mana kita bisa menjalani hidup dengan cara yang kita pilih. Tidak terikat oleh kebutuhan konsumtif, tidak terjebak dalam pembuktian sosial, dan tidak kehilangan arah karena tekanan dari luar. Kebebasan finansial bukan berarti tidak bekerja sama sekali. Banyak orang yang telah mencapai stabilitas finansial tak memilih untuk bekerja, karena pekerjaan memberi makna, struktur, dan kontribusi. Namun perbedaannya adalah mereka tidak bekerja karena terpaksa, melainkan karena ingin. Mereka punya pilihan. Dan pilihan itulah yang memberi rasa kendali atas hidup. Dalam praktik sehari-hari, mengejar kebebasan ini berarti kita perlu membingkai ulang cara kita melihat uang. Kita tidak lagi semata-mata fokus pada bagaimana memperbanyak penghasilan, tetapi juga bagaimana menyusun hidup agar lebih selaras dengan tujuan jangka panjang. Kita mulai menilai keputusan bukan hanya dari sisi finansialnya, tetapi dari apakah keputusan itu mendekatkan kita pada kehidupan yang kita inginkan. Misalnya, alih-alih bekerja 60 jam per minggu demi promosi yang meningkatkan pendapatan 20%, kita bisa bertanya, apakah kenaikan itu sepadan dengan waktu yang hilang bersama keluarga, kesehatan mental yang tergerus, dan hilangnya ruang untuk diri sendiri? Jika jawabannya tidak, maka keputusan terbaik bukanlah yang menghasilkan uang terbanyak, tetapi yang memberi kita ruang untuk hidup. Kebebasan juga berarti kemampuan untuk menghindari perangkap gaya hidup. Ketika penghasilan meningkat, godaan untuk meningkatkan pengeluaran juga besar. Kita terdorong untuk membeli rumah lebih besar, mobil lebih mewah, atau liburan lebih mahal, bukan karena benar-benar kita butuhkan, tetapi karena itu terlihat seperti bukti keberhasilan. Namun semakin tinggi gaya hidup, semakin besar pula tekanan untuk mempertahankannya. Dan perlahan, kebebasan yang semula kita kejar justru menghilang. Housel mengajak kita untuk menyadari bahwa tidak ada jumlah uang yang bisa menggantikan kehilangan kendali atas waktu. Bahkan gaji tertinggi tidak bernilai jika setiap jam dalam hidup kita dikendalikan oleh orang lain. Maka dari itu, keputusan finansial yang baik adalah yang mendekatkan kita pada kebebasan, bukan yang sekadar menambah kekayaan. Bab ini adalah ajakan untuk merenung lebih dalam. Uang seperti apa yang ingin kita kumpulkan, dan hidup seperti apa yang ingin kita jalani. Ketika kita mampu menjawab pertanyaan ini dengan jujur, maka semua strategi finansial, menabung, berinvestasi, mengatur pengeluaran akan terasa lebih bermakna. Karena semuanya bukan lagi sekadar tentang menambah angka, tapi tentang membeli kembali kendali atas hidup kita. Pada akhirnya, kebebasan adalah bentuk kekayaan tertinggi. Dan seperti semua bentuk kekayaan lainnya, ia perlu direncanakan, dijaga, dan dihargai. Karena memiliki uang tanpa kebebasan adalah kekayaan yang hampa. Sedangkan memiliki cukup untuk hidup sesuai nilai dan pilihan kita sendiri, itulah kekayaan yang sebenarnya. The Psychology of Money. Bab Black Men in the Car Paradox. Dalam masyarakat modern, kita seringkali mengasosiasikan simbol-simbol kemewahan dengan keberhasilan. Mobil sport yang mahal, rumah megah di kawasan elit, pakaian desainer, atau jam tangan eksklusif dianggap sebagai lambang pencapaian finansial. Namun dalam bab ini, Morgan Housel mengajak kita mengurai paradoks psikologis yang tersembunyi di balik semua itu.
bahwa simbol status tidak selalu menghasilkan kekaguman seperti yang kita bayangkan. Justru seringkali orang tidak mengagumi pemiliknya. Mereka membayangkan diri mereka berada di posisi yang sama. Housel menyebutnya sebagai man in the car paradox. Ketika seseorang melihat orang lain mengendarai mobil mewah, pikiran mereka jarang tertuju pada kekaguman terhadap si pemilik. Sebaliknya, yang muncul dalam benak adalah imajinasi mereka sendiri berada di kursi pengemudi. Mereka membayangkan bagaimana rasanya jika mereka yang mengendarai mobil itu, bagaimana orang lain akan memandang mereka, dan bagaimana citra diri mereka akan terangkat. Ini adalah ilusi sosial yang kuat, namun sangat menyesatkan jika tidak disadari. Kita mengira bahwa dengan membeli barang mahal, orang lain akan menghargai kita lebih tinggi. Namun kenyataannya, barang-barang itu jarang meningkatkan penghargaan orang terhadap kita sebagai individu. Mereka hanya memperkuat citra ideal yang dimiliki orang lain terhadap diri mereka sendiri. Ini adalah bentuk bias kognitif yang disebut projected admiration, di mana kita berharap dikagumi karena status, tetapi orang lain sibuk membayangkan bagaimana mereka bisa merasakan hal yang sama. Paradoks ini menjadi jebakan yang mahal. Banyak orang menghabiskan uang, bahkan yang belum mereka miliki, untuk membeli simbol status, berharap mendapatkan validasi sosial. Padahal validasi itu lebih bersifat ilusi daripada kenyataan. Mobil mewah tidak membuat Anda lebih dihormati, rumah besar tidak membuat Anda lebih dikagumi, dan jam tangan mahal tidak membuat Anda lebih bernilai di mata orang lain. Ini bukan berarti simbol-simbol kemewahan salah secara moral. Tidak ada yang salah dengan memiliki atau menikmati barang-barang mahal, selama itu selaras dengan nilai dan prioritas hidup Anda. Yang menjadi masalah adalah ketika pembelian tersebut didorong oleh kebutuhan untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain, terutama kepada orang yang bahkan mungkin tidak memperhatikan. Housel menekankan bahwa penghargaan sejati datang dari perilaku, bukan penampilan. Kita menghargai orang yang rendah hati, bijaksana, dan tulus, bukan orang yang sekadar menunjukkan kekayaan. Namun sayangnya, dunia modern mendorong kita ke arah yang sebaliknya. Pamer lebih mudah daripada menjadi, dan media sosial memperkuat distorsi ini. Setiap unggahan, setiap foto, setiap penampilan menjadi ajang pembuktian sosial yang pada akhirnya membuat banyak orang hidup untuk dikagumi, bukan untuk hidup sesuai jati diri. Ironisnya, orang yang benar-benar kaya secara finansial dan emosional seringkali tidak merasa perlu menunjukkan apapun. Mereka tidak terobsesi pada citra, karena mereka tahu bahwa nilai sejati berasal dari hal-hal yang tidak bisa dilihat. Integritas, kebaikan, ketulusan, dan kontribusi. Mereka lebih tertarik pada kualitas hidup, bukan kesan dari luar. Bab ini mengajak kita merenungkan, untuk siapa sebenarnya kita membeli barang-barang mahal? Apakah itu murni karena kita menyukainya, atau karena kita ingin dinilai lebih tinggi oleh orang lain? Dan jika memang untuk mendapatkan pengakuan, apakah itu efektif? Apakah pengakuan itu benar-benar hadir? Atau hanya proyeksi yang kita ciptakan dalam pikiran kita sendiri? Untuk bisa melepaskan diri dari paradoks ini, dibutuhkan kesadaran dan keberanian. Kesadaran bahwa penghargaan sejati datang dari dalam, bukan dari luar. Dan keberanian untuk hidup sesuai nilai pribadi, meski itu berarti menolak norma sosial yang menyamakan harga dengan kehormatan. Kita harus berani memilih jalan hidup yang membuat kita damai, bukan sekadar terlihat sukses. Housel juga mengingatkan bahwa salah satu ciri orang dengan kepercayaan diri finansial yang sehat adalah tidak merasa perlu membuktikan apapun. Mereka tidak hidup untuk mengejar validasi. Mereka hidup untuk membangun sesuatu yang berarti, baik bagi diri sendiri, keluarga, maupun komunitas. Ketika kita berhenti mencari penghargaan dari luar, kita mulai membebaskan diri. Kita mulai membuat keputusan keuangan yang lebih bijak karena tidak lagi digerakkan oleh tekanan sosial. Kita mulai menabung bukan untuk membeli simbol, tetapi untuk membeli ketenangan. Kita mulai bekerja bukan untuk pamer gaji, tapi untuk memberi dampak. Dan perlahan, kita menciptakan hidup yang tidak hanya sukses secara tampak, tetapi juga utuh secara makna. Bab ini pada akhirnya bukan hanya tentang mobil atau status. Ini adalah refleksi mendalam tentang bagaimana kita memaknai diri dan bagaimana kita ingin dilihat oleh dunia. Jika kita bisa berdamai dengan diri sendiri dan memilih jalan hidup yang otentik, kita tak lagi butuh pembuktian. Dan pada titik itu, kita benar-benar merdeka secara finansial, emosional, dan sosial. Karena seperti yang ditekankan Housel, harga diri yang kokoh tidak dibangun dari harga barang, melainkan dari kedalaman nilai yang kita pegang dan jalani setiap hari.
The Psychology of Money. Bab 9. Wealth is what you don't see. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dikelilingi oleh tanda-tanda kemakmuran. Mobil mewah di jalanan, rumah megah di kawasan elit, liburan ke luar negeri yang dibagikan di media sosial, dan perhiasan yang berkilauan di pergelangan tangan. Namun Morgan Housel dalam bab ini mengajak kita melihat lebih dalam dan menantang persepsi umum, bahwa apa yang tampak mewah belum tentu mencerminkan kekayaan sejati. Karena pada kenyataannya, kekayaan sejati justru adalah apa yang tidak terlihat, tabungan, investasi, dan kendali diri. Kekayaan bukanlah barang yang Anda beli. Kekayaan adalah aset yang belum Anda konsumsi. Ia adalah uang yang tidak Anda keluarkan, peluang finansial yang Anda simpan untuk masa depan, dan ruang aman yang Anda bangun untuk menghadapi ketidakpastian. Kekayaan adalah pilihan. Pilihan untuk memiliki lebih banyak kendali atas waktu, keputusan, dan arah hidup. Namun dalam budaya yang mendorong konsumsi sebagai ekspresi diri, kekayaan seringkali disalah-artikan. Kita menganggap seseorang kaya karena mereka tinggal di rumah besar, mengenakan pakaian mahal, atau makan di restoran eksklusif. Padahal, semua itu adalah manifestasi konsumsi, bukan kekayaan itu sendiri. Ketika seseorang membeli barang, uangnya berpindah dari tabungan ke konsumsi. Dengan kata lain, kekayaan berkurang ketika konsumsi meningkat, meskipun dari luar tampak sebaliknya. Ini menciptakan paradoks yang merugikan banyak orang. Kita berusaha mengejar penampilan kekayaan alih-alih membangun fondasinya. Kita bekerja keras lalu membelanjakan uang bukan demi kebutuhan, tapi demi terlihat berhasil. Kita tidak menabung karena merasa perlu membuktikan pencapaian kepada orang lain. Akibatnya, banyak yang tampak kaya tapi rapuh secara finansial. Mereka hidup dari gaji ke gaji tanpa cadangan, tanpa fleksibilitas, dan tanpa rasa aman. Housel menjelaskan bahwa salah satu tantangan besar dalam membangun kekayaan adalah menahan diri untuk tidak menunjukkan kekayaan. Dan disinilah letak ujian psikologisnya. Dibutuhkan pengendalian diri untuk tidak membelanjakan setiap peningkatan pendapatan. Dibutuhkan kedewasaan untuk menyadari bahwa tidak semua peningkatan penghasilan harus diikuti oleh peningkatan gaya hidup. Dan dibutuhkan keberanian untuk hidup sederhana di tengah tekanan sosial yang merayakan konsumsi mencolok. Kekayaan sejati adalah kebebasan. Kebebasan untuk berhenti bekerja jika ingin. Kebebasan untuk berkata tidak pada pekerjaan atau proyek yang tidak sejalan dengan nilai hidup. Kebebasan untuk merespons krisis tanpa panik. Semua itu hanya bisa dimiliki jika kita memiliki cadangan. Dan cadangan hanya bisa dibentuk dari apa yang tidak kita konsumsi. Dalam praktiknya, membangun kekayaan berarti kita harus terbiasa merasa cukup. Kita harus nyaman dengan tidak selalu mengikuti tren. Kita harus bersedia mengatakan, saya bisa membeli itu, tapi saya memilih untuk tidak melakukannya. Kalimat ini adalah bentuk kekuatan finansial yang paling tenang, namun paling berpengaruh. Karena ketika kita berhenti membeli sesuatu demi dilihat orang lain, kita mulai membeli sesuatu demi ketenangan dan tujuan jangka panjang. Housel juga menekankan bahwa membangun kekayaan bukan hanya soal seberapa banyak Anda hasilkan, tetapi seberapa banyak yang bisa Anda simpan. Ada orang yang bergaji tinggi, namun tidak memiliki simpanan karena semua penghasilannya digunakan untuk mempertahankan gaya hidup. Ada pula yang bergaji biasa, tetapi memiliki kekayaan bersih yang jauh lebih tinggi karena mereka mengelola pengeluaran dengan bijak dan konsisten menabung. Penting untuk dipahami bahwa kekayaan tidak selalu terlihat glamor. Ia tidak berisik, tidak mencolok, dan tidak selalu disertai status sosial. Tapi ia memberi ketenangan, ia memberi pilihan, dan ia memberi ruang untuk menjalani hidup dengan lebih otonom. Masalahnya, dalam masyarakat yang memuja pencitraan, nilai dari hal-hal yang tak terlihat sering diabaikan. Media menampilkan kesuksesan dalam bentuk visual, penampilan, aset fisik, perjalanan mewah. Padahal tidak ada kamera yang bisa menangkap seberapa kuat dana darurat seseorang, seberapa sehat portofolio investasinya, atau seberapa besar fleksibilitas yang ia miliki untuk mengambil keputusan hidup dengan tenang. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang salah arah. Mereka mengejar pengakuan daripada kestabilan. Mereka ingin dilihat kaya, bukan menjadi kaya. Dan dalam proses itu mereka mengorbankan apa yang sebenarnya paling berharga, kebebasan memilih, rasa aman, dan waktu. Bab ini adalah ajakan untuk mengalihkan fokus dari yang tampak ke yang substansial. Untuk menilai keberhasilan finansial bukan dari simbol, tetapi dari fondasi. Untuk lebih menghargai pengendalian diri daripada pengeluaran besar.
Dan untuk menyadari bahwa dalam dunia yang terus mendorong konsumsi, memilih untuk menyimpan, berinvestasi, dan hidup di bawah kemampuan adalah tindakan yang revolusioner. Membangun kekayaan sejati berarti memilih jalan yang sunyi, jalan yang tidak selalu mendapat tepuk tangan, tetapi menghasilkan hasil yang nyata. Jalan yang tidak selalu disorot, tetapi memberi kedamaian jangka panjang. Karena pada akhirnya, yang memberi Anda pilihan dalam hidup bukanlah apa yang Anda tampilkan kepada dunia, tapi apa yang Anda simpan untuk diri sendiri. Jadi, jika ingin menjadi kaya, fokuslah pada hal-hal yang tidak dilihat orang lain, karena justru di sanalah letak kekuatan Anda. Kekayaan sejati tidak membutuhkan panggung. Ia cukup kuat untuk berdiri dalam diam, memberi ruang, memberi waktu, dan memberi hidup yang seutuhnya Anda kendalikan. The Psychology of Money. Bab 10. Save Money. Ketika berbicara tentang keuangan pribadi, seringkali perhatian utama tertuju pada seberapa besar penghasilan yang bisa dihasilkan atau seberapa tinggi return dari investasi yang bisa dicapai. Namun, Morgan Housel dalam bab ini menyoroti sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun sangat mendasar. Pentingnya menabung. Menabung bukanlah tindakan kuno yang hanya cocok untuk mereka yang konservatif atau takut risiko. Menabung adalah pondasi dari kekuatan finansial. Ia bukan hanya tentang menunda konsumsi hari ini untuk membeli sesuatu di masa depan, melainkan tentang membangun ruang untuk fleksibilitas, ketenangan, dan pilihan dalam hidup. Kita hidup dalam masyarakat yang sangat menghargai hasil, angka gaji, portofolio investasi, nilai aset. Namun di balik semua angka itu, ada satu faktor kunci yang sering dilupakan, seberapa banyak yang Anda simpan. Anda bisa memiliki penghasilan besar, tetapi jika setiap rupiahnya habis untuk konsumsi, Anda tetap berada dalam posisi yang rapuh. Sebaliknya, seseorang dengan penghasilan sedang, tetapi konsisten menabung, memiliki peluang jauh lebih besar untuk membangun kestabilan jangka panjang. Housel menyampaikan bahwa menabung adalah satu-satunya variabel dalam sistem keuangan pribadi yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Anda tidak bisa mengatur bagaimana pasar saham bergerak. Anda tidak bisa menentukan apakah suku bunga naik atau turun. Namun Anda bisa memilih untuk menyisihkan sebagian dari penghasilan Anda dan menyimpannya. Dan keputusan sederhana ini dapat menghasilkan dampak luar biasa ketika dikombinasikan dengan waktu dan konsistensi. Sayangnya, banyak orang melihat menabung hanya sebagai langkah untuk membeli sesuatu. Rumah, mobil, liburan. Mereka tidak melihat nilai dari menabung untuk sekadar memiliki. Padahal, memiliki uang yang tidak memiliki tujuan konsumtif memberi Anda kekuatan mental dan emosional. Uang tersebut menjadi bantalan. Ia memberi Anda kekuatan untuk berkata tidak pada pekerjaan yang tidak sejalan dengan nilai hidup Anda. Ia memberi Anda ruang untuk berpikir panjang, bukan sekadar bertahan dari satu gaji ke gaji berikutnya. Menabung memberi Anda waktu. Waktu untuk membuat keputusan lebih tenang. Waktu untuk menunggu peluang yang lebih baik. Waktu untuk menolak tekanan dari situasi darurat. Dalam kondisi seperti resesi, kehilangan pekerjaan, atau kebutuhan medis mendadak, uang tabungan bukan hanya angka. Ia adalah penentu apakah Anda akan panik atau tetap stabil. Menariknya, Housel menegaskan bahwa menabung bukan hasil dari pengetahuan finansial yang tinggi, melainkan dari pengendalian diri. Banyak orang tahu bahwa menabung itu penting, tetapi tidak semua mampu melakukannya. Bukan karena tidak cukup cerdas, tetapi karena secara psikologis lebih sulit menunda kesenangan hari ini untuk kenyamanan yang tidak langsung terlihat. Inilah yang membedakan mereka yang memiliki kekuatan finansial sejati. Mereka mampu hidup sedikit di bawah kemampuan mereka. Bukan karena tidak mampu lebih, tetapi karena mereka paham bahwa kenyamanan sejati bukan berasal dari gaya hidup yang mencolok, tetapi dari rasa aman dan pilihan yang dimiliki. Dalam dunia yang terus mendorong konsumsi, menabung menjadi bentuk keteguhan yang langka. Kita dibombardir oleh iklan, media sosial, dan tekanan sosial yang menyamakan pengeluaran dengan status. Namun justru dalam menolak tekanan itu, kita menemukan kekuatan. Menabung bukanlah penolakan terhadap kenikmatan hidup, tetapi penundaan untuk memastikan bahwa kenikmatan itu berkelanjutan dan tidak merusak fondasi. Menabung juga penting tentang jumlah besar yang disimpan dalam waktu singkat. Ia adalah kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Setiap rupiah yang disisihkan adalah bentuk disiplin. Dan disiplin adalah aset yang tidak bisa dibeli, tetapi bisa dibentuk. Satu keputusan bijak hari ini bisa menjadi kebebasan yang tak ternilai di masa depan.
Housel menyarankan agar kita tidak terlalu fokus pada perencanaan besar yang rumit, tetapi mulai dari langkah kecil yang bisa dikendalikan. Menyisihkan 10% dari penghasilan, menciptakan dana darurat, menghindari gaya hidup yang selalu mengikuti naiknya pendapatan. Prinsip-prinsip sederhana ini, jika dilakukan dengan konsisten, bisa menghasilkan hasil yang lebih nyata dibanding strategi investasi paling kompleks sekalipun. Menabung juga merupakan bentuk optimisme. Ia mencerminkan keyakinan bahwa masa depan layak untuk dipersiapkan. Orang yang menabung bukan karena takut, tetapi karena percaya bahwa suatu hari ia akan memiliki kesempatan yang lebih baik, dan ia ingin siap untuk memanfaatkannya. Ia bukan hanya menjaga diri dari risiko, tetapi menyiapkan diri untuk pertumbuhan. Bab ini pada akhirnya mengajarkan bahwa menabung bukanlah sekadar tindakan keuangan, tetapi kebajikan psikologis. Ia mencerminkan disiplin, kesabaran, dan penghargaan terhadap masa depan. Dan dalam dunia yang sering mengukur nilai dari apa yang terlihat, menabung adalah bentuk kekayaan dalam diam. Mereka yang paling tenang dalam menghadapi gejolak hidup bukanlah mereka yang paling banyak memiliki, tetapi mereka yang memiliki ruang untuk bernapas. Dan ruang itu hanya bisa dibangun dengan menabung, karena pada akhirnya, uang yang Anda simpan bukan hanya untuk membeli barang, ia untuk membeli waktu, pilihan, dan kebebasan. Dan itu adalah kekayaan yang paling dalam, paling nyata, dan paling bertahan. The Psychology of Money. Money, bab 11, reasonable, rasional. Dalam teori ekonomi klasik, manusia digambarkan sebagai makhluk rasional, selalu membuat keputusan logis, menghitung risiko dan imbal hasil secara objektif, serta bertindak demi memaksimalkan utilitas. Namun, kenyataan di lapangan membuktikan bahwa kita tidak hidup di laboratorium. Kita hidup dalam dunia nyata yang penuh emosi, tekanan sosial, dan pengalaman pribadi. Maka dalam bab ini, Morgan Housel menekankan bahwa dalam urusan uang menjadi masuk akal jauh lebih penting daripada menjadi sepenuhnya rasional. Rasionalitas mengandaikan bahwa semua keputusan keuangan dilakukan berdasarkan logika sempurna dan analisis statistik. Namun, manusia bukan kalkulator. Kita tidak hanya memikirkan apa yang benar di atas kertas, tetapi juga mempertimbangkan perasaan aman, kenyamanan psikologis, dan nilai-nilai pribadi. Kita membuat keputusan keuangan bukan hanya untuk mengoptimalkan angka, tetapi juga untuk menjaga ketenangan pikiran, stabilitas keluarga, dan keharmonisan hidup. Contoh sederhana, dari sudut pandang rasional, seorang investor seharusnya mengalokasikan seluruh dananya ke portofolio berisiko tinggi, namun berpotensi memberikan imbal hasil terbesar dalam jangka panjang. Namun kenyataannya, banyak orang memilih menyimpan sebagian uang dalam bentuk tabungan, bahkan dengan bunga yang rendah atau kalah dari inflasi. Mengapa? Karena tabungan memberi rasa aman. Karena melihat saldo yang stabil membantu tidur lebih nyenyak di malam hari. Dan itu adalah hal yang sangat masuk akal. Housel menyampaikan bahwa keputusan keuangan terbaik bukanlah yang optimal secara matematis, tetapi yang bisa kita jalani dengan konsisten. Sebuah strategi investasi bisa sangat rasional di atas kertas, tetapi jika membuat kita cemas setiap hari atau mendorong kita untuk bertindak impulsif saat pasar bergejolak, maka strategi itu bukanlah strategi yang baik untuk kita. Menjadi masuk akal berarti menyusun keputusan yang sesuai dengan konteks hidup kita. Toleransi terhadap risiko, kondisi keluarga, masa depan karier, dan bahkan keyakinan emosional. Seringkali, yang masuk akal tidak tampak pintar dalam jangka pendek, tetapi justru itulah yang bertahan dalam jangka panjang. Karena dunia nyata tidak memberi imbalan kepada mereka yang paling logis, tetapi kepada mereka yang paling konsisten. Dalam konteks perencanaan pensiun misalnya, strategi rasional bisa menyarankan menunda pensiun selama mungkin demi menumpuk aset. Namun strategi yang masuk akal bisa jadi adalah pensiun lebih awal demi menikmati waktu dengan keluarga. Secara finansial, pilihan kedua mungkin kurang efisien, tetapi secara emosional dan sosial bisa jauh lebih memuaskan. Dan bukankah itu esensi dari kekayaan, hidup yang selaras dengan nilai dan keinginan kita? Housel mengingatkan bahwa emosi bukan musuh dalam keuangan. Emosi adalah bagian dari sistem pengambilan keputusan manusia. Masalahnya bukan karena emosi ada, tetapi karena kita tidak memahaminya. Kita mengira bahwa menjadi cerdas secara finansial berarti menekan semua bentuk emosi.
Padahal menjadi bijak secara finansial berarti mampu menyelaraskan antara emosi dan logika, antara akal dan intuisi. Salah satu kesalahan umum dalam keuangan adalah meniru strategi orang lain tanpa mempertimbangkan perbedaan konteks. Apa yang rasional bagi seorang miliarder bisa jadi tidak masuk akal bagi karyawan dengan penghasilan tetap. Apa yang berhasil untuk investor muda bisa berisiko besar bagi pensiunan. Maka menilai strategi bukan hanya dari efisiensinya, tetapi dari kesesuaiannya dengan kondisi pribadi adalah bentuk kedewasaan finansial yang sejati. Ada kalanya, tindakan keuangan yang tampak irasional justru membawa ketenangan batin yang sangat berharga. Misalnya, seseorang membayar lunas hipotek rumah lebih cepat, meskipun suku bunga rendah dan dana tersebut bisa diinvestasikan. Rasionalitas akan menyarankan untuk menginvestasikan uang itu demi hasil lebih besar. Tapi, keputusan untuk melunasi rumah lebih cepat memberi perasaan aman kendali atas hidup. Itu bukan keputusan buruk, itu adalah keputusan manusiawi. Bab ini juga memberi pelajaran penting. Jangan mengejar kesempurnaan. Keuangan pribadi bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi stabil dan damai. Jika strategi yang sangat rasional membuat Anda terus cemas, maka Anda akan cenderung mengubah arah di saat krisis, dan itu akan mengganggu pertumbuhan jangka panjang. Sebaliknya, strategi yang terasa nyaman, walau tidak optimal, memungkinkan Anda untuk tetap bertahan. Dan dalam keuangan, bertahan seringkali lebih penting daripada menang besar. Housel mengajak kita untuk tidak terjebak dalam ilusi angka. Angka bisa memberi arah, tetapi tidak selalu memberi makna. Kita bukan makhluk statistik, kita adalah manusia dengan harapan, ketakutan, tanggung jawab, dan sejarah hidup yang unik. Maka strategi keuangan terbaik adalah yang menghormati kompleksitas itu, yang memberi ruang untuk ketidaksempurnaan, yang memprioritaskan ketenangan atas pertunjukan. Bab ini adalah pengingat bahwa dunia keuangan bukan panggung bagi kesempurnaan logika, melainkan arena untuk merancang hidup yang selaras dengan siapa diri kita sebenarnya. Jadikan keputusan keuangan Anda sebagai cerminan dari nilai yang Anda pegang, bukan sekadar hasil dari kalkulasi. Karena dalam jangka panjang, keputusan yang masuk akal bagi Anda akan membawa lebih banyak hasil dan kedamaian dibanding strategi paling canggih sekalipun yang tidak bisa Anda jalani secara konsisten. Pada akhirnya, menjadi masuk akal adalah bentuk kecerdasan yang paling manusiawi. Dan itulah yang akan membuat kita bukan hanya bertahan, tapi juga berkembang dengan damai, utuh, dan sejalan dengan kehidupan yang ingin kita bangun. The Psychology of Money, Bab 12, Surprise. Salah satu ilusi terbesar dalam perencanaan keuangan adalah keyakinan bahwa kita bisa meramalkan masa depan secara akurat, bahwa dengan data yang cukup, model yang cermat, dan strategi yang disiplin, kita dapat merancang jalur yang pasti menuju kesuksesan finansial. Namun Morgan Housel mengingatkan kita dalam bab ini bahwa kenyataan jauh lebih kompleks. Masa depan bukan hanya tidak pasti, ia penuh kejutan. Dan karena masa depan tidak berjalan sesuai rencana, maka rencana keuangan terbaik bukanlah yang paling presisi, tetapi yang paling fleksibel. Dalam sejarah keuangan, kejutan bukan pengecualian. Ia adalah aturan. Peristiwa-peristiwa besar yang membentuk ekonomi dan pasar, resesi, krisis, lonjakan teknologi, perang, pandemi, sebagian besar datang tanpa peringatan. Bahkan ketika penyebabnya tampak jelas setelah terjadi, sangat sedikit orang yang benar-benar memprediksinya dengan akurat sebelum itu terjadi. Kita cenderung menjelaskan masa lalu dengan narasi yang masuk akal. Tetapi kita buruk dalam memprediksi bagaimana masa depan akan menyimpang dari pola yang kita kenal. Dalam kehidupan pribadi pun demikian. Tidak ada yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi dalam 5, 10, atau 20 tahun ke depan. Kita tidak tahu apakah akan pindah pekerjaan, menghadapi krisis kesehatan, mengalami perubahan prioritas hidup, atau bahkan memutuskan untuk menjalani hidup dengan cara yang sama sekali baru. Dan karena tidak tahu itulah, maka ketahanan keuangan kita harus dibangun bukan di atas kepastian, tetapi di atas kemampuan untuk beradaptasi. Housel mengajak kita untuk merancang keuangan dengan prinsip anti-fragile, yakni bukan sekadar kuat menghadapi ketidakpastian, tetapi bisa tumbuh dan berkembang karenanya. Dan hal pertama yang harus dilakukan adalah menerima bahwa kejutan akan selalu ada. Kita harus berhenti berharap bahwa rencana akan berjalan persis seperti yang digambarkan di spreadsheet atau presentasi keuangan. Maka dari itu, salah satu komponen terpenting dalam perencanaan keuangan adalah margin of safety.
ruang ekstra untuk kesalahan, ruang untuk hal-hal yang tidak kita ketahui, dan ruang untuk berubah pikiran. Menyisihkan dana darurat, menghindari utang berlebihan, tidak menginvestasikan seluruh aset dalam satu instrumen. Semua itu bukan tanda ketakutan, tetapi tanda kebijaksanaan dalam menghadapi masa depan yang tak bisa ditebak. Rencana keuangan yang baik adalah rencana yang bisa menyesuaikan, bukan yang kaku dan hanya berhasil jika semuanya berjalan sempurna. Karena kita bukan hanya hidup dalam ketidakpastian, kita sendiri pun akan berubah. Preferensi kita akan berubah. Apa yang penting bagi kita hari ini bisa jadi tidak lagi penting 5 tahun mendatang. Maka perencanaan yang terlalu detail dan kaku bisa menjadi jebakan. Ia membuat kita terikat pada asumsi masa lalu, bukan realitas masa depan. Sebagian besar orang merancang masa depan berdasarkan pengalaman masa kini. Ini adalah bias umum dalam psikologi yang disebut end of history illusion. Kita menyadari bahwa kita telah banyak berubah di masa lalu, tetapi meyakini bahwa kita tidak akan banyak berubah di masa depan. Akibatnya, kita membuat rencana seolah-olah kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup kita akan tetap sama. Padahal, satu-satunya hal yang pasti dari masa depan adalah bahwa kita akan berubah. Dan rencana kita harus siap menyesuaikan diri. Contohnya, seseorang mungkin merencanakan pensiun di usia 60 dan membayangkan hidup tenang di pedesaan. Namun 15 tahun sebelum pensiun, ia mengalami perubahan prioritas, menemukan passion baru, atau menghadapi kebutuhan keluarga yang tak terduga. Jika rencana pensiunnya terlalu kaku, maka ia harus memilih antara membongkar semuanya atau memaksakan diri hidup dalam kerangka yang tidak lagi relevan. Tapi jika rencana itu fleksibel, maka penyesuaian bisa dilakukan dengan lancar tanpa tekanan berlebih. Dalam investasi, kejutan pasar seringkali membuat investor panik. Tapi investor yang merancang portofolionya dengan asumsi bahwa pasar akan turun sewaktu-waktu akan lebih siap secara mental dan finansial. Mereka tidak perlu menjual aset dalam kondisi buruk karena mereka memiliki cadangan likuid. Mereka tidak perlu mengubah strategi hanya karena 1 tahun yang buruk. Mereka tetap pada jalur karena mereka tidak menggantungkan semuanya pada hasil jangka pendek. Fleksibilitas juga berarti memiliki tujuan keuangan yang luas, bukan terlalu sempit. Misalnya, alih-alih merencanakan saya harus membeli rumah 5 kamar di kawasan X pada usia 35, kita bisa berkata, saya ingin punya tempat tinggal yang stabil dan nyaman dalam 10 tahun ke depan. Pernyataan yang kedua, memberi ruang untuk menyesuaikan dengan perubahan hidup, seperti pernikahan, pekerjaan, lokasi, atau kondisi kesehatan. Housel menekankan bahwa kejutan dalam hidup tidak selalu negatif. Banyak kejutan membawa peluang besar. Ide bisnis yang tak terduga, kesempatan kerja, atau perubahan arah yang mengarah pada kehidupan yang lebih memuaskan. Namun untuk bisa merespons kejutan-kejutan itu dengan baik, kita perlu memiliki ruang gerak. Dan ruang itu hanya bisa dibangun jika kita tidak mengunci diri dalam rencana yang terlalu sempit. Akhirnya pelajaran terbesar dari bab ini adalah bahwa perencanaan yang baik bukan tentang menghilangkan kejutan, tetapi tentang mempersiapkan diri menghadapinya. Kita tidak bisa tahu masa depan, tetapi kita bisa bersiap untuk berbagai kemungkinan. Dan itu membutuhkan kerendahan hati untuk mengakui keterbatasan prediksi kita, serta kebijaksanaan untuk menciptakan struktur keuangan yang bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang terus bergerak. Karena pada akhirnya, kekuatan finansial sejati bukanlah hasil dari prediksi yang akurat, tetapi dari ketangguhan menghadapi kejutan. Dan dalam dunia yang terus berubah, fleksibilitas adalah bentuk kecerdasan yang paling berharga. The Psychology of Money. Bab 13. Room for Error. Dalam perencanaan keuangan dan investasi, kita cenderung menyukai kepastian. Kita membuat proyeksi berdasarkan asumsi pertumbuhan, menghitung rata-rata pengembalian, dan menetapkan target finansial dengan angka-angka yang terlihat meyakinkan. Namun Morgan Housel dalam bab ini mengajak kita untuk merenungkan satu prinsip penting yang kerap diabaikan. Selalu sisakan ruang untuk kesalahan. Karena dalam dunia nyata, bahkan rencana terbaik pun akan diuji oleh variabel yang tak terduga. Room for error bukan sekadar strategi konservatif. Ia adalah filosofi bertahan hidup. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, bertahan lebih penting daripada menang besar. Karena tanpa kemampuan bertahan, tidak ada jangka panjang.
Dan dalam keuangan, jangka panjang adalah tempat keajaiban bunga berbunga terjadi, tempat kekayaan sejati dibentuk. Housel menekankan bahwa hampir semua hal besar dalam keuangan dibangun dalam jangka panjang. Namun, agar bisa sampai ke sana, seseorang harus mampu melalui fase-fase sulit, krisis, dan penyimpangan dari rencana. Tanpa ruang untuk kesalahan, baik itu dalam bentuk dana darurat, diversifikasi aset, atau fleksibilitas dalam gaya hidup, kita rentan terhadap kejadian tak terduga yang bisa menghancurkan seluruh fondasi yang telah dibangun dengan susah payah. Kebanyakan orang gagal bukan karena kurangnya rencana, tetapi karena terlalu percaya diri terhadap rencananya. Mereka menyusun proyeksi dengan asumsi terbaik bahwa penghasilan akan terus naik, bahwa pasar akan tetap tumbuh, bahwa kesehatan akan tetap stabil. Padahal kenyataan seringkali mengejutkan. Pekerjaan bisa hilang, biaya kesehatan bisa melonjak, pasar bisa jatuh tiba-tiba. Tanpa ruang untuk menyerap guncangan itu, satu kejadian bisa menjadi pemicu kejatuhan total. Maka dari itu, room for error adalah wujud dari kerendahan hati finansial. Ia mencerminkan kesadaran bahwa kita tidak tahu segalanya dan bahwa realitas tidak selalu sejalan dengan ekspektasi. Ini bukankan tentang pesimisme, melainkan tentang menghormati batasan akal manusia dalam meramalkan masa depan. Seperti pilot yang tidak pernah terbang dengan bahan bakar tepat waktu tanpa cadangan, perencana keuangan pun tidak seharusnya menyusun strategi tanpa margin pengaman. Salah satu bentuk konkret dari prinsip ini adalah memiliki dana darurat. Bukan karena kita berharap hal buruk terjadi, tapi karena kita tahu hal buruk bisa terjadi. Dana darurat bukan alat investasi. Ia tidak memberikan return tinggi, tapi ia memberikan ketenangan. Dan dalam masa krisis, ketenangan adalah mata uang yang paling berharga. Ia mencegah keputusan gegabah, ia memberikan ruang untuk bernapas, dan ia memberi waktu untuk berpikir dengan jernih. Prinsip ini juga berlaku dalam investasi. Investor yang menyusun portofolionya dengan ekspektasi bahwa semuanya akan berjalan sesuai skenario terbaik tanpa memperhitungkan kemungkinan penurunan pasar, berisiko tinggi mengambil keputusan panik saat kenyataan tidak sejalan. Namun investor yang menyisakan margin dengan tidak menaruh seluruh aset pada instrumen berisiko tinggi atau dengan mempertahankan alokasi kas, lebih siap menghadapi fluktuasi dan tetap berada dalam permainan. Fleksibilitas adalah bentuk lain dari room for error. Dalam pengeluaran artinya tidak mengunci semua penghasilan dalam komitmen tetap. Dalam pengambilan keputusan karier, artinya membuka kemungkinan untuk berganti arah jika diperlukan. Dalam gaya hidup artinya tidak terjebak dalam standar yang tidak bisa diturunkan jika keadaan berubah. Karena kemampuan untuk menyesuaikan diri adalah bentuk kecerdasan adaptif yang menentukan kelangsungan keuangan dalam jangka panjang. Housel juga menyoroti bahwa room for error memberi kita kebebasan untuk mengambil risiko yang lebih sehat. Ketika kita memiliki bantalan, kita bisa mengambil keputusan berani tanpa rasa takut yang melumpuhkan. Kita bisa mencoba hal baru, memulai usaha, atau mengejar peluang, karena kita tahu bahwa jika gagal, kita tidak langsung jatuh. Dengan kata lain, justru karena kita siap menghadapi kesalahan, kita jadi lebih berani bergerak maju. Penting juga untuk memahami bahwa room for error bukan hanya konsep keuangan teknis, tetapi refleksi dari filosofi hidup yang sadar akan ketidaksempurnaan. Kita tidak harus memaksimalkan semua hal. Kita cukup mengoptimalkan dengan bijak sambil menyisakan ruang untuk belajar, menyesuaikan diri, dan bertumbuh. Dalam dunia yang semakin kompleks dan tak terduga, kemampuan untuk berkata, "Saya mungkin salah, maka saya akan siapkan cadangan," adalah bentuk kematangan yang langka namun sangat bernilai. Di dunia investasi profesional, manajer portofolio yang sukses bukan yang selalu benar, tetapi yang mampu bertahan cukup lama untuk melihat strateginya berhasil. Dan itu hanya mungkin terjadi ketika mereka menyusun strategi dengan cukup banyak ruang untuk menghadapi kesalahan dan ketidaksempurnaan. Maka sebagai individu, kita pun harus mengadopsi pendekatan serupa. Jangan hanya bertanya, berapa potensi keuntungan dari keputusan ini? Tapi tanyakan juga, apa yang terjadi jika semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Jika jawaban dari pertanyaan kedua membuat Anda merasa tidak nyaman, maka strategi Anda mungkin terlalu rapuh. Tambahkan bantalan, tambahkan waktu, tambahkan kesabaran. Bab ini mengajarkan bahwa salah satu bentuk kecerdasan tertinggi dalam keuangan adalah bukan mengejar hasil maksimal dalam kondisi ideal, tetapi mampu bertahan dalam kondisi nyata. Dunia tidak memberi hadiah pada yang paling ambisius, tapi pada yang paling siap menghadapi kejutan.
Dan kesiapan itu datang dari ruang yang Anda sisakan. Ruang untuk kesalahan, ruang untuk bernapas, dan ruang untuk menyesuaikan arah. Karena dalam jangka panjang, yang menentukan apakah Anda berhasil, bukanlah seberapa besar Anda menang ketika benar, tetapi seberapa baik Anda ketika salah. Dan untuk itu, room for pilihan. Ia adalah fondasi. The Psychology of Money. Bab 16, You'll Change. Salah satu asumsi paling berbahaya dalam perencanaan keuangan adalah bahwa kita akan tetap menjadi orang yang sama seperti saat ini. Bahwa apa yang kita inginkan sekarang akan tetap kita inginkan 10 atau 20 tahun ke depan. Namun Morgan Housel mengingatkan kita dalam bab ini, kita akan berubah. Dan karena kita berubah, maka rencana keuangan kita pun harus mampu beradaptasi. Perubahan adalah bagian yang tak terelakkan dari kehidupan. Kita tumbuh, belajar, menghadapi tantangan, membentuk keluarga, mengejar karier, mengalami kegagalan, menemukan makna baru. Semua itu secara perlahan menggeser prioritas, nilai, dan cara pandang kita terhadap uang. Dan karena uang adalah alat untuk mencapai tujuan, maka perubahan dalam diri kita juga berarti perubahan dalam cara kita menggunakan uang. Namun, banyak orang menyusun rencana keuangan dengan cara seolah-olah diri mereka di masa depan akan tetap memiliki preferensi, harapan, dan tujuan yang sama seperti hari ini. Mereka menetapkan target pensiun, menyusun portofolio, dan merancang gaya hidup jangka panjang berdasarkan siapa mereka sekarang, bukan siapa mereka nanti. Padahal, sebagaimana sejarah pribadi kita telah menunjukkan, kita telah berubah berkali-kali dan sangat mungkin akan terus berubah. Housel menyebut ini sebagai illusion of permanence, ilusi bahwa identitas dan keinginan kita bersifat tetap. Kita menyadari bahwa kita telah berkembang dari versi diri kita 10 tahun lalu, tetapi seringkali kita gagal menyadari bahwa hal yang sama akan terjadi di masa depan. Kita tidak sepenuhnya menyadari bahwa keputusan keuangan besar yang kita ambil hari ini bisa terasa tidak relevan atau bahkan membatasi di masa depan. Sebagai contoh, seseorang di usia 25 mungkin sangat yakin bahwa tujuan utamanya adalah kebebasan finansial secepat mungkin agar bisa pensiun dini. Ia kemudian menyusun seluruh strategi keuangan untuk mengejar tujuan itu. Berhemat ekstrem, mengambil risiko tinggi dalam investasi, menunda semua bentuk kesenangan demi hari esok. Namun pada usia 40, setelah membangun keluarga dan mengalami dinamika hidup yang baru, ia mungkin menemukan bahwa stabilitas, waktu berkualitas, dan fleksibilitas jauh lebih penting daripada pensiun dini. Ia berubah, dan begitu pula prioritasnya. Namun, jika rencana keuangannya terlalu kaku, ia akan sulit menyesuaikan arah. Ia mungkin merasa terjebak oleh komitmen masa lalu, merasa bersalah untuk mengubah strategi, atau terlalu terlambat untuk mengadaptasi pendekatan baru. Maka penting bagi setiap individu untuk merancang rencana keuangan yang tidak hanya ambisius, tetapi juga adaptif, yang memberi ruang bagi perubahan yang tak terhindarkan. Fleksibilitas dalam keuangan bukanlah tanda kelemahan strategi. Sebaliknya, itu adalah bentuk antisipasi cerdas terhadap kompleksitas kehidupan. Ia memberi ruang bagi kita untuk menyesuaikan rencana tanpa merasa gagal, untuk mengganti arah tanpa kehilangan stabilitas. Dan yang lebih penting, ia menjaga kita dari jebakan menjalani hidup berdasarkan tujuan lama yang tidak lagi sesuai dengan siapa kita hari ini. Housel mengajak kita untuk lebih rendah hati dalam merancang masa depan. Bukan karena kita tidak punya kontrol, tetapi karena kita tidak punya pengetahuan penuh tentang siapa kita akan menjadi. Ini berarti saat menyusun rencana pensiun, karier, atau gaya hidup, kita perlu menyisipkan ruang untuk mengubah keputusan ketika realitas dan identitas kita bergeser. Kita perlu menghindari membuat keputusan permanen berdasarkan kondisi dan keinginan yang sifatnya sementara. Pendekatan ini tidak berarti bahwa kita harus hidup tanpa rencana. Justru sebaliknya, rencana tetap penting. Mereka memberi arah, memberi struktur. Tetapi yang kita butuhkan adalah rencana yang dinamis, bukan statis. Rencana yang bisa kita evaluasi ulang secara berkala dan kita sesuaikan dengan perkembangan pribadi kita. Dalam praktiknya, ini berarti kita bisa mulai dengan menetapkan tujuan jangka panjang, tetapi meninjau ulang tujuan tersebut setiap beberapa tahun. Kita juga bisa membangun portofolio yang tidak hanya efisien dalam jangka panjang, tetapi juga memberi likuiditas jika terjadi perubahan mendadak. Kita bisa menyusun anggaran yang mencerminkan nilai saat ini,
tetapi tetap memberi ruang untuk nilai baru yang mungkin muncul seiring waktu. Housel juga menekankan pentingnya empati terhadap diri sendiri. Kita sering keras pada diri sendiri karena merasa keputusan keuangan masa lalu tidak lagi relevan. Namun, yang sesungguhnya terjadi bukan kesalahan, melainkan pertumbuhan. Memperbarui tujuan keuangan bukan bentuk inkonsistensi, melainkan bentuk kematangan. Ia menunjukkan bahwa kita cukup bijak untuk menyadari perubahan dan cukup berani untuk menyesuaikan langkah. Kita juga perlu berhati-hati dalam menilai keputusan keuangan orang lain, karena seperti kita, mereka juga sedang berubah. Apa yang terlihat tidak logis dari luar bisa jadi sangat masuk akal dalam konteks perubahan nilai dan prioritas hidup mereka. Maka fleksibilitas dalam berpikir bukan hanya diperlukan dalam perencanaan diri, tetapi juga dalam memahami perjalanan keuangan orang lain. Bab ini adalah pengingat bahwa perencanaan keuangan bukan tentang menemukan satu cara terbaik yang berlaku selamanya, tapi tentang membangun sistem yang cukup kuat untuk mendukung kita hari ini dan cukup lentur untuk mengikuti siapapun kita di masa depan. Karena jika ada satu hal yang pasti dalam hidup, itu adalah perubahan. Dan hanya strategi yang bisa berubah, bersama kitalah yang akan bertahan dan relevan. Akhirnya, kita bisa melihat uang bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai alat yang membantu kita menjelajahi berbagai fase kehidupan. Saat kita berubah, alat itu pun perlu digunakan dengan cara yang berbeda. Dan kebijaksanaan sejati dalam keuangan ketika kita tidak sekadar tahu bagaimana mengelola uang, tetapi juga tahu kapan dan bagaimana menyesuaikannya dengan siapa kita yang sedang tumbuh dan berkembang. The Psychology of Money, bab 11, Nothing's Free. Dalam setiap aspek kehidupan, kita diajarkan bahwa semua hal berharga memiliki harga. Namun dalam dunia keuangan, kita seringkali melupakan prinsip sederhana ini. Kita menginginkan keuntungan tinggi tanpa risiko, keamanan finansial tanpa pengorbanan, dan pertumbuhan kekayaan tanpa rasa cemas. Dalam bab ini, Morgan Housel menyampaikan satu pesan penting yang harus selalu kita ingat. Tidak ada yang benar-benar gratis. Dalam keuangan, segala sesuatu ada harganya, termasuk ketenangan pikiran. Setiap bentuk keuntungan finansial, baik berupa bunga berbunga, keuntungan modal, atau kebebasan waktu, diperoleh dengan membayar sesuatu. Kadang berupa waktu, kadang berupa risiko, dan seringkali berupa ketidakpastian. Namun karena harga itu tidak selalu terlihat dalam bentuk tagihan yang jelas, banyak orang tidak menyadarinya. Mereka menjadi frustrasi saat pasar bergejolak, saat investasi tidak berjalan sesuai harapan, atau ketika strategi tidak membuahkan hasil dalam waktu singkat. Padahal semua itu adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Housel menjelaskan bahwa salah satu harga paling umum dalam dunia investasi adalah volatilitas. Naik turunnya nilai aset dalam jangka pendek. Volatilitas bukan kegagalan strategi, melainkan biaya yang harus dibayar untuk mendapatkan imbal hasil jangka panjang. Namun karena biaya ini datang dalam bentuk emosi, kecemasan, keraguan, ketakutan, banyak orang mencoba menghindarinya. Mereka menjual saham di saat panik, menarik dana di saat pasar turun, dan kehilangan potensi pertumbuhan jangka panjang karena tidak sanggup membayar harga ketenangan mental. Ini adalah salah satu ironi dalam dunia keuangan. Kita ingin hasil tinggi, tetapi tidak ingin menanggung ketidaknyamanan yang menyertainya. Kita ingin investasi yang menguntungkan tetapi juga stabil setiap saat. Namun dunia tidak bekerja seperti itu. Dalam jangka panjang, keuntungan tinggi hampir selalu datang dengan harga berupa kesabaran dalam menghadapi ketidakpastian. Harga dalam keuangan tidak selalu berupa uang. Seringkali, harga itu berupa disiplin. Disiplin untuk tidak mengikuti tren. Disiplin untuk hidup di bawah kemampuan. Disiplin untuk bertahan pada strategi meski godaan jangka pendek mengintai. Dan semua bentuk disiplin itu menuntut energi mental. Ia melelahkan. Ia tidak terlihat, tapi ia sangat nyata. Begitu pula dengan pilihan gaya hidup. Banyak orang mengorbankan ketenangan pikiran demi mengejar status. Mereka membeli rumah lebih besar dari yang dibutuhkan, mengambil utang untuk mobil mewah, atau mengejar pendapatan tinggi dengan mengorbankan kesehatan dan waktu bersama keluarga. Sekilas, mereka terlihat sukses. Tapi di balik itu, mereka membayar harga mahal dalam bentuk stres, kecemasan, dan kehilangan kendali atas waktu mereka sendiri. Kebalikannya juga berlaku. Orang yang hidup sederhana, menabung secara konsisten, dan memilih kestabilan di atas kemewahan,
seringkali memiliki tingkat ketenangan yang jauh lebih tinggi. Bukan karena mereka lebih kaya dalam arti konvensional, tetapi karena mereka tidak dibebani oleh tekanan yang tidak perlu. Mereka telah membayar harga berupa kesederhanaan dan pengendalian diri, dan imbalannya adalah kebebasan emosional. Housel mengajak kita untuk melihat biaya finansial sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Tidak ada strategi investasi yang bebas dari rasa takut. Tidak ada perencanaan keuangan yang bisa menjamin ketenangan mutlak. Bahkan menyimpan uang tunai yang tampak aman sekalipun memiliki biaya, yakni tergerusnya nilai oleh inflasi dan hilangnya potensi pertumbuhan. Maka alih-alih mencari jalan tanpa harga, kita seharusnya fokus pada memilih harga mana yang layak dibayar untuk hasil yang kita inginkan. Misalnya, jika Anda ingin pensiun dini, maka harga yang harus dibayar bisa berupa pengorbanan konsumsi hari ini, bekerja lebih keras di usia muda, atau menurunkan standar gaya hidup. Jika Anda ingin kebebasan waktu, maka mungkin Anda harus menolak promosi yang datang dengan gaji lebih tinggi, tetapi tanggung jawab lebih berat. Jika Anda ingin keamanan finansial bagi keluarga, maka mungkin Anda harus menolak investasi spekulatif meskipun menjanjikan imbal hasil tinggi. Keputusan-keputusan ini tidak mudah, tetapi memahami bahwa setiap hasil memiliki harga membantu kita membuat keputusan dengan lebih bijaksana. Kita berhenti mengeluh saat menghadapi tantangan karena kita tahu bahwa itulah bagian dari biaya. Kita menjadi lebih siap mental, lebih sabar, dan lebih realistis dalam menjalani perjalanan finansial. Yang perlu diingat, tidak semua orang siap membayar harga yang sama. Dan itu tidak apa-apa. Seseorang mungkin nyaman dengan risiko tinggi, sementara orang lain lebih tenang dengan kestabilan meski imbal hasil lebih rendah. Yang penting adalah menyadari bahwa setiap pilihan memiliki harga tersendiri, dan bahwa harga tersebut harus disadari sebelum keputusan diambil. Bab ini juga mengajarkan kita untuk membingkai ulang ketidaknyamanan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai hambatan. Volatilitas, ketidakpastian, dan bahkan rasa takut bukanlah tanda bahwa kita salah, melainkan tanda bahwa kita sedang membayar sesuatu untuk hasil yang lebih besar. Dengan cara pandang ini kita bisa lebih tahan terhadap guncangan, karena kita tahu, ini bukan hukuman, ini adalah harga. Pada akhirnya, pelajaran utama dari bab ini adalah, jangan kejar hasil tinggi tanpa bersedia membayar harganya. Jangan berharap kekayaan tanpa risiko, pertumbuhan tanpa disiplin, dan kebebasan tanpa pengorbanan. Semua hal bernilai datang dengan biaya. Dan dalam dunia uang, kesediaan Anda untuk membayar harga itulah yang menentukan seberapa jauh Anda bisa pergi. The Psychology of Money. 19. You. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali melihat keputusan finansial orang lain dan langsung menilainya. Terlalu berisiko, tidak masuk akal, atau bahkan bodoh. Kita bertanya-tanya mengapa ada orang yang membeli aset spekulatif, menyimpan uang tunai dalam jumlah besar, atau tidak berinvestasi sama sekali. Namun Morgan Housel dalam bab ini mengingatkan kita akan satu kebenaran penting. Keputusan finansial seseorang tidak bisa dipisahkan dari konteks hidup dan tujuan pribadi mereka. Apa yang tampak tidak logis bagi kita bisa sangat masuk akal bagi orang lain. Setiap orang membawa sejarah, pengalaman, ketakutan, harapan, dan nilai yang unik ke dalam cara mereka memperlakukan uang. Tidak ada dua orang yang melihat uang dengan cara yang persis sama. Dan karena itu, tidak ada satu strategi keuangan pun yang cocok untuk semua orang. Yang terlihat seperti keputusan buruk bagi Anda, mungkin justru merupakan pilihan terbaik dalam kehidupan orang lain. Housel menyampaikan bahwa kesalahan terbesar dalam menilai keputusan keuangan adalah melihatnya hanya dari sudut data atau teori, bukan dari realitas psikologis dan sosial yang melingkupinya. Kita lupa bahwa manusia bukan makhluk yang sepenuhnya rasional. Kita tidak mengambil keputusan berdasarkan rumus, melainkan berdasarkan bagaimana kita merasakan sesuatu. Ambil contoh seseorang yang menolak berinvestasi di pasar saham karena orang tuanya kehilangan segalanya dalam krisis ekonomi. Dari luar itu bisa terlihat ketakutan irasional, tapi bagi orang tersebut itu adalah perlindungan psikologis. Mereka bukan menghindari potensi keuntungan, mereka sedang menjaga diri dari trauma yang pernah mereka lihat secara langsung. Dan dalam konteks itu, keputusan mereka sangat logis. Atau bayangkan seorang investor muda yang memilih menaruh seluruh investasinya dalam aset kripto. Bagi sebagian orang, itu tampak seperti perjudian.
Tapi bagi generasi yang tumbuh dalam dunia digital, yang menyaksikan keterbatasan sistem keuangan tradisional, dan yang memiliki toleransi risiko tinggi karena belum memiliki tanggungan besar, keputusan itu bisa dipahami. Belum tentu benar, tapi bisa dimengerti. Housel menekankan bahwa kesuksesan finansial tidak selalu datang dari mengikuti strategi paling efisien, tetapi dari menemukan strategi yang selaras dengan siapa diri Anda, kondisi Anda, dan tujuan hidup Anda. Strategi yang baik bukan yang terlihat cerdas di mata orang lain, tetapi yang bisa Anda jalankan dengan konsisten tanpa merasa tertekan atau bertentangan dengan nilai Anda. Itulah mengapa penting untuk tidak terlalu cepat meniru strategi orang lain. Karena Anda dan mereka mungkin tidak memiliki tujuan yang sama. Anda mungkin menginginkan keamanan, sementara mereka mengejar kebebasan. Anda mungkin ingin pensiun dini, sementara mereka ingin bekerja selamanya karena merasa terpanggil dalam profesi mereka. Ketika tujuan berbeda, maka jalur menuju tujuan itu pun akan berbeda. Masalah muncul ketika kita mulai mengadopsi standar orang lain sebagai acuan utama. Kita mulai merasa tertinggal karena melihat orang lain membeli properti lebih cepat, memiliki penghasilan lebih tinggi, atau mencapai kebebasan finansial lebih dulu. Padahal, mungkin mereka sedang memainkan permainan yang sama sekali berbeda. Housel menyebut ini sebagai playing different games. Dalam satu pasar yang sama, ada investor jangka pendek, ada pula investor jangka panjang. Ada yang berdagang harian, ada yang membangun portofolio pensiun. Masalah muncul ketika satu pihak menilai pihak lain dengan aturan permainan yang berbeda. Begitu pula dalam keputusan konsumsi. Ada orang yang memilih menghabiskan uang untuk liburan setiap tahun. Bagi sebagian orang, itu pemborosan. Tapi bagi mereka, itu adalah cara untuk menjaga koneksi keluarga dan kesehatan mental. Ada yang memilih tinggal di rumah sederhana meskipun mampu membeli rumah lebih besar. Bukan karena mereka tidak tahu cara menikmati hidup, tapi karena mereka lebih menghargai rasa aman daripada kesan status. Maka dalam memahami perilaku finansial baik milik sendiri maupun orang lain, kita perlu mengedepankan empati. Bertanya, apa tujuan mereka? Apa nilai yang mereka pegang? Apa pengalaman yang membentuk cara pandang mereka terhadap uang? Dengan pendekatan ini, kita mulai melihat bahwa tidak semua keputusan harus rasional secara angka. Karena dalam hidup nyata, keputusan yang paling berkelanjutan adalah yang paling cocok dengan siapa kita sebagai individu. Bab ini juga menjadi ajakan untuk mengenali diri sendiri secara jujur. Apa yang benar-benar penting bagi Anda? Apa yang membuat Anda merasa aman? Apa yang memberi makna dalam hidup Anda? Karena dari pertanyaan-pertanyaan itulah, kita bisa membangun pendekatan finansial yang tidak hanya efektif, tapi juga autentik dan bertahan dalam jangka panjang. Perencanaan keuangan bukan hanya soal angka, ia adalah soal identitas. Dan karena identitas setiap orang unik, maka kita harus berhenti mencari jawaban yang benar secara universal. Yang ada adalah jawaban yang paling tepat untuk Anda, dalam konteks Anda, dengan nilai dan tujuan Anda sendiri. Akhirnya, bab ini mengajarkan kita untuk menilai keputusan finansial bukan berdasarkan penampilan, tetapi berdasarkan kedalamannya. Bukan dari apakah itu terlihat menguntungkan, tetapi dari apakah itu mencerminkan siapa orang tersebut dan apa yang ia perjuangkan. Karena uang hanyalah alat. Nilai sesungguhnya terletak pada bagaimana alat itu digunakan untuk membangun kehidupan yang bermakna sesuai dengan perjalanan yang dipilih oleh masing-masing individu. Dan itulah inti dari pesan Housel, bahwa dalam dunia uang tidak ada satu jalan yang paling benar. Ada banyak jalan masing-masing dibentuk oleh harapan, ketakutan, pengalaman, dan cita-cita yang berbeda. Maka keputusan keuangan terbaik bukan yang membuat orang lain kagum, tetapi yang membuat Anda merasa utuh, tenang, dan selaras dengan arah hidup yang Anda pilih. The Psychology of Money. Bab 11, The Seduction of Pessimism. Dalam perbincangan tentang uang, ekonomi, dan masa depan, ada satu kecenderungan psikologis yang kerap muncul dan membentuk persepsi publik secara luas. Pesimisme terdengar lebih cerdas dibandingkan optimisme. Ketika seseorang memperingatkan tentang krisis yang akan datang, pasar yang akan runtuh, atau resesi yang tidak terhindarkan, kita cenderung mendengarkan dengan lebih serius. Sebaliknya, ketika seseorang berbicara dengan nada optimis tentang pertumbuhan, pemulihan, atau peluang, kita menganggapnya naif atau terlalu berharap. Morgan Housel dalam bab ini menyebut fenomena ini sebagai the seduction of pessimism.
sebuah daya tarik emosional dan intelektual terhadap pandangan negatif yang membuat kita cenderung lebih mempercayai ramalan buruk daripada potensi kebaikan. Mengapa ini terjadi? Salah satu alasannya adalah karena kerugian terasa lebih kuat daripada keuntungan. Dalam psikologi perilaku, dikenal konsep loss aversion. Kita merasakan sakit akibat kerugian 2 kali lebih intens daripada kesenangan dari keuntungan yang setara. Artinya, berita buruk lebih cepat memengaruhi emosi kita, lebih menempel dalam ingatan kita, dan lebih mampu mengubah tindakan kita dibandingkan berita baik. Ketika seseorang mengatakan bahwa pasar akan jatuh, kita langsung waspada. Ketika seseorang berkata bahwa investasi ini akan naik 20% dalam 3 tahun, kita justru skeptis. Kita menafsirkan pesimisme sebagai bentuk kehati-hatian dan optimisme sebagai bentuk keinginan belaka. Padahal, jika dilihat secara historis, dunia secara umum bergerak maju, meski tidak selalu dalam garis lurus. Lihatlah sejarah ekonomi global. Selama 100 tahun terakhir, umat manusia telah melalui perang dunia, krisis keuangan global, pandemi, resesi, depresi, dan berbagai bencana politik maupun alam. Namun, dalam jangka panjang, standar hidup meningkat, kemiskinan menurun, teknologi berkembang pesat, dan harapan hidup bertambah. Dalam dunia investasi, pasar saham telah mengalami banyak penurunan tajam, namun selalu kembali pulih dan bahkan melampaui titik tertingginya sebelumnya. Namun, tetap saja pesimisme mendapatkan perhatian lebih besar. Media cenderung memprioritaskan berita negatif karena ia memancing perhatian, sound klik, dan rasa takut yang melekat kuat dalam sistem saraf manusia. Seorang analis yang memprediksi kehancuran akan tampil di berbagai acara diskusi dan diberi sorotan, meskipun prediksinya jarang terbukti akurat. Sementara analis yang tetap optimis sering dianggap terlalu polos atau tidak memahami risiko. Housel menegaskan bahwa menjadi optimis bukan berarti mengabaikan risiko atau berpura-pura bahwa semuanya akan baik-baik saja. Justru sebaliknya, optimisme sejati adalah pengakuan bahwa meski masalah pasti terjadi, kita memiliki kapasitas untuk menghadapinya, belajar dari kesalahan, dan tumbuh darinya. Optimisme bukan ilusi, tapi keyakinan berdasarkan pola yang telah dibuktikan oleh waktu, bahwa manusia mampu beradaptasi, menciptakan solusi, dan memperbaiki keadaan. Namun bentuk optimisme ini sering kali membosankan. Ia tidak sensasional, ia tidak memberi kejutan, ia tidak menggetarkan seperti peringatan krisis. Tetapi justru karena itu, ia jarang diperhatikan. Kita lebih terpengaruh oleh cerita keruntuhan mendadak daripada proses pertumbuhan bertahap. Padahal, kekayaan dibangun melalui akumulasi jangka panjang, bukan dari keputusan dadakan yang didorong oleh ketakutan. Kita harus memahami bahwa pesimisme dan kehancuran seringkali bersifat instan, sementara pertumbuhan dan keberhasilan bersifat kumulatif. Satu malam bisa menghapus bertahun-tahun hasil kerja. Dan karena kerugian terjadi secara mendadak, ia lebih mudah dilihat dan diceritakan. Sebaliknya, pertumbuhan yang konsisten terjadi diam-diam tanpa banyak sorotan. Dalam investasi, hal ini menjelaskan mengapa banyak investor panik saat pasar jatuh dan melewatkan peluang pemulihan. Mereka lebih mudah percaya bahwa dunia akan runtuh daripada bahwa pasar akan pulih. Mereka mengambil keputusan berdasarkan rasa takut, bukan fakta sejarah. Mereka lupa bahwa pasar telah melewati beragam krisis dan selalu pulih dengan kekuatan baru. Housel mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam retorika pesimisme yang tampak cerdas. Kita harus melatih pikiran untuk menyeimbangkan kewaspadaan dengan harapan dan risiko dengan prospek. Optimisme bukan tentang menyangkal kenyataan pahit, tapi tentang meyakini bahwa meskipun ada tantangan, kita akan menemukan cara untuk mengatasinya. Kita juga harus sadar bahwa sebagian besar kemajuan terjadi dalam senyap, di laboratorium, di ruang kerja, di komunitas kecil yang mencoba memecahkan masalah sehari-hari. Dan dari proses itulah, perbaikan besar lahir. Dunia tidak berubah secara dramatis setiap hari, tetapi ia membaik secara perlahan dan pasti. Dan itulah yang membuat optimisme logis dan masuk akal. Untuk menjadi investor yang baik, atau bahkan pengelola keuangan pribadi yang sehat, kita perlu menanamkan optimisme dalam kerangka berpikir kita. Kita perlu percaya bahwa upaya menabung, berinvestasi, dan menjalani hidup dengan bijak akan membuahkan hasil dalam jangka panjang. Kita perlu percaya bahwa meskipun hari ini tampak suram, masa depan masih bisa dibentuk. Dan bahwa perubahan besar sering dimulai dari langkah kecil yang konsisten. Bab ini mengajak kita untuk melawan kecenderungan alami kita untuk takut, bukan dengan menjadi buta terhadap risiko, tetapi dengan bersikap jujur tentang bagaimana dunia bekerja.
Sejarah menunjukkan bahwa meskipun masa-masa buruk tidak bisa dihindari, mereka jarang bertahan selamanya. Dan dalam jangka panjang, optimisme yang tenang, tekun, dan berakar pada bukti mengalahkan pesimisme yang berisik. Karena dalam dunia keuangan, seperti dalam hidup, keyakinan terhadap kemungkinan yang lebih baik bukan hanya strategi emosional, tetapi juga strategi rasional. Optimisme bukan kelemahan. The Psychology of Money. Karya Morgan Bluss, When You'll Believe Anything. Dalam dunia keuangan, ketika ketidakpastian meningkat, kebutuhan manusia untuk menemukan makna pun ikut menguat. Kita adalah makhluk yang tidak nyaman dengan ketidakjelasan. Saat pasar bergejolak, ekonomi melambat, atau krisis melanda, otak kita bekerja keras untuk menyusun penjelasan. Kita ingin tahu mengapa sesuatu terjadi. Dan dalam upaya itu kita cenderung membentuk narasi, menciptakan sebab akibat, dan mempercayai sesuatu yang kadang tidak masuk akal, asal saja bisa memberi rasa kepastian. Morgan Housel menjelaskan bahwa dalam kondisi ekstrem, kita cenderung percaya pada hal apapun yang terlihat mampu memberi jawaban. Keadaan ekstrem, baik positif maupun negatif, menciptakan kebutuhan mendesak untuk menjelaskan, memaknai, bahkan mengontrol realitas. Dan celah inilah yang sering diisi oleh narasi-narasi yang tidak akurat. Ketika pasar saham mengalami penurunan besar misalnya, kita jarang puas dengan jawaban sederhana seperti ini adalah bagian alami dari siklus. Kita ingin dalang, kita mencari alasan tunggal yang bisa menjelaskan segalanya. Dan disinilah narasi ekstrem berkembang. Konspirasi ekonomi, spekulasi manipulasi, ramalan kiamat finansial. Bukan karena fakta mendukung cerita itu, tapi karena cerita itu memberi rasa nyaman. Sebaliknya, ketika terjadi lonjakan besar yang tak terduga, seperti kenaikan nilai aset secara luar biasa dalam waktu singkat, orang pun membentuk narasi yang heroik. Tokoh-tokoh tertentu dijadikan legenda. Keberhasilan disederhanakan menjadi formula, dan banyak yang percaya bahwa mereka pun bisa mencapai hal yang sama jika mengikuti strategi yang terbukti berhasil. Padahal kenyataan selalu jauh lebih kompleks. Masalahnya bukan sekadar bahwa narasi-narasi ini salah, tetapi bahwa mereka terlalu sederhana. Dunia keuangan adalah sistem kompleks yang dipengaruhi oleh jutaan faktor. Kebijakan pemerintah, psikologi massa, geopolitik, teknologi, perubahan budaya, dan sebagainya. Tetapi otak manusia menyukai penjelasan tunggal. Kita mencari pola, bahkan ketika pola itu tidak ada. Dan inilah awal dari keputusan-keputusan buruk. Housel menyampaikan bahwa ini adalah bentuk narrative fallacy, kecenderungan untuk membentuk cerita yang masuk akal di kepala kita, meskipun cerita itu tidak didukung oleh data yang cukup. Kita percaya pada korelasi yang tidak benar, menyederhanakan sebab akibat, dan membentuk keyakinan yang tampak logis hanya karena cocok dengan emosi atau pengalaman pribadi kita. Sebagai contoh, setelah krisis keuangan 2008, banyak orang kehilangan kepercayaan pada sistem perbankan dan pasar modal. Mereka mulai percaya bahwa seluruh sistem dirancang untuk menjatuhkan orang kecil. Sebagian mulai menyimpan uang di rumah, sebagian menarik seluruh investasi dan beralih ke aset yang dianggap bebas manipulasi. Meskipun ada dasar ketidakpercayaan yang valid, narasi yang dihasilkan seringkali berlebihan dan tidak proporsional. Di sisi lain, ketika melihat kesuksesan luar biasa dari investor tertentu, sebutlah Warren Buffett, banyak yang mulai percaya bahwa strategi mereka bisa ditiru secara persis dan akan menghasilkan hasil yang sama. Padahal, konteks, waktu, akses, dan bahkan keberuntungan memainkan peran besar dalam hasil tersebut. Namun cerita sukses yang sederhana jauh lebih mudah dipercaya dan diikuti dibandingkan kenyataan yang kompleks dan tidak bisa direplikasi. Housel menekankan bahwa ketegangan emosional adalah pemicu utama dari kecenderungan ini. Ketika kita berada dalam situasi penuh tekanan, kemampuan berpikir kritis melemah. Kita lebih mudah terpengaruh oleh narasi emosional daripada analisis rasional. Kita mencari pelarian dari ketakutan, dan seringkali pelarian itu berbentuk keyakinan yang dibentuk tanpa dasar kuat. Solusinya bukan dengan menolak semua narasi, melainkan menyadari bahwa tidak semua cerita itu benar. Kita perlu membiasakan diri untuk hidup dalam ambiguitas. Untuk berkata, saya tidak tahu pasti tanpa merasa lemah atau tidak kompeten, karena dalam banyak situasi keuangan, menerima ketidakpastian adalah langkah yang lebih sehat daripada memaksakan kepastian palsu. Housel juga mengajak kita untuk lebih waspada terhadap cerita yang terlalu rapi. Dunia nyata tidak bekerja dalam struktur babak yang dramatis.
Ia tidak mengikuti plot dengan awal, tengah, dan akhir. Dunia nyata berantakan, tidak terprediksi, dan sering tidak adil. Dan ketika kita memaksakan cerita yang terlalu sempurna atasnya, kita berisiko mengabaikan detail penting yang justru menentukan hasil sebenarnya. Dalam praktik keuangan pribadi, ini berarti belajar membedakan antara informasi dan interpretasi, antara data dan narasi. Ketika membaca berita ekonomi, mendengar nasihat investasi, atau menonton konten keuangan, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini fakta atau opini? Apakah ini analisis atau sekadar cerita? Dan yang lebih penting, apakah saya percaya ini karena memang logis atau karena saya ingin itu menjadi benar? Kita tidak bisa sepenuhnya menghindari narasi. Cerita adalah cara otak kita memahami dunia, tapi kita bisa menjadi narator yang lebih bijak. Kita bisa membangun narasi yang lebih lengkap, yang mengakui kompleksitas, yang mengakui ketidakpastian, dan yang tidak menjebak kita dalam keputusan-keputusan yang berakar pada ilusi. Bab ini adalah pengingat bahwa ketika situasi terasa paling tidak stabil, kita paling rentan mempercayai apapun yang memberi rasa stabil, bahwa dalam masa ekstrem kita harus ekstra waspada tercerita yang terlalu meyakinkan. Karena seringkali justru cerita yang terlalu sempurna itulah yang paling berbahaya. Dalam keuangan seperti dalam hidup, kebijaksanaan bukan berarti tahu semua jawaban. Kebijaksanaan berarti tahu kapan untuk ragu, dan tahu bahwa tidak semua yang meyakinkan layak dipercaya. Kita bisa menjaga keputusan kita tetap waras dengan menerima kenyataan bahwa dunia ini kompleks, manusia itu emosional, dan kebenaran sering tersembunyi di balik cerita yang tidak menarik. Dan dengan kesadaran itu, kita bisa membangun pendekatan keuangan yang tidak didasarkan pada narasi ekstrem, tetapi pada prinsip yang tahan terhadap tekanan. Bukan karena kita tahu segalanya, tetapi karena kita cukup bijak untuk tidak mempercayai segalanya. The Psychology of Money. Bab 19, All Together Now. Setelah melalui 18 bab sebelumnya, kita telah menyelami berbagai dimensi psikologi dalam dunia keuangan, mulai dari keberuntungan dan risiko, pentingnya waktu dan kesabaran, hingga bias persepsi dan dampak emosi dalam pengambilan keputusan. Dalam bab ini, Morgan Housel mengajak kita untuk menyatukan semuanya menjadi kerangka berpikir yang utuh. Sebuah cara pandang yang tidak hanya menekankan strategi, tetapi juga memahami manusia di balik keputusan finansial. Pada akhirnya semua pelajaran dalam buku ini bermuara pada satu prinsip. Keuangan pribadi adalah pribadi. Tidak ada rumus universal, tidak ada strategi tunggal, dan tidak ada pendekatan terbaik untuk semua orang. Yang ada adalah konteks. Dan dari konteks itulah kita membangun prinsip-prinsip yang cocok dengan siapa kita, bagaimana kita berpikir, dan kemana kita ingin pergi. Pertama, kita perlu menerima bahwa keputusan keuangan bukan hanya soal angka. Keputusan itu sangat dipengaruhi oleh emosi, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan psikologis. Kita menabung bukan semata-mata karena rasionalitas ekonomi, tetapi karena kita ingin merasa aman. Kita membeli asuransi bukan karena kalkulasi statistik, tetapi karena ketakutan terhadap hal tak terduga. Kita menghindari utang bukan hanya karena suku bunga, tetapi karena kita ingin merasa bebas. Dengan pemahaman ini, kita tidak lagi menilai keputusan finansial hanya dari sisi efisiensi. Kita mulai menilai dari sisi kecocokan dengan realitas kehidupan. Dan itu berarti menempatkan aspek psikologi, rasa aman, ketenangan batin, kendali atas waktu, sejajar dengan aspek teknis seperti return, leverage, dan diversifikasi. Kedua, penting untuk memahami bahwa kesuksesan finansial bukan ditentukan oleh seberapa banyak yang kita tahu, tetapi oleh seberapa baik kita bisa mengelola perilaku kita sendiri. Seorang investor pemula yang sabar dan disiplin seringkali akan mengalahkan analis pasar yang cerdas tapi impulsif. Dalam keuangan, bukan yang paling tahu yang menang, tapi yang paling tahan terhadap tekanan, yang tidak menjual saat pasar panik, yang terus menabung meskipun pendapatannya naik, yang memilih hidup sederhana meskipun mampu lebih. Itulah sebabnya mengapa banyak prinsip dalam buku ini terdengar sederhana. Menabung secara konsisten, jangan mengejar tren, bersiap menghadapi hal tak terduga, dan hidup sedikit di bawah kemampuan. Karena pada kenyataannya, hal-hal sederhana ini justru yang paling sulit dijalankan secara konsisten. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena emosi seringkali mendominasi keputusan. Ketiga, kita harus memandang masa depan dengan kerendahan hati. Kita akan berubah. Dunia akan berubah. Maka strategi keuangan yang baik bukanlah yang mengandalkan prediksi,
tetapi yang dibangun untuk fleksibilitas. Kita tidak tahu kapan krisis berikutnya akan datang. Kita tidak tahu apakah karir kita akan stabil. Kita bahkan tidak tahu apakah prioritas hidup kita 5 tahun dari sekarang masih sama seperti hari ini. Maka kita perlu strategi yang tahan terhadap perubahan. Strategi yang memberi ruang untuk kesalahan. Dan strategi yang memberi kita opsi saat hal tak terduga terjadi. Keempat, kita harus menyadari bahwa tidak semua yang penting bisa diukur. Ketenangan pikiran misalnya adalah aset yang nilainya tidak terlihat dalam laporan keuangan, tapi ia menentukan kualitas hidup. Begitu pula dengan kebebasan waktu, kemampuan berkata tidak pada hal yang tidak selaras dengan nilai kita, dan kesempatan untuk membuat keputusan tanpa tekanan finansial. Semua ini adalah kekayaan yang sejati, meski tidak selalu tercermin dalam angka. Kelima, kita perlu sadar akan narasi, baik yang kita ciptakan sendiri maupun yang kita konsumsi dari luar. Kita mudah percaya pada cerita, terutama yang menyentuh emosi kita. Tapi cerita seringkali menyederhanakan realitas yang kompleks. Mereka mengabaikan konteks, melebih-lebihkan peran individu, dan meminimalkan faktor keberuntungan. Maka, menjadi bijak secara finansial berarti memiliki filter terhadap narasi. Bertanya, apakah ini fakta atau hanya cerita yang terasa nyaman? Keenam, penting untuk mengenali batas. Kita tidak bisa selalu benar. Kita tidak akan selalu mengambil keputusan terbaik. Dan itu tidak apa-apa. Kunci dalam keuangan bukanlah kesempurnaan, tetapi kebahagiaan. Ketika kita membuat cukup banyak keputusan yang baik dan tidak membiarkan satu keputusan buruk menghancurkan segalanya, kita sudah berada di jalur yang benar. Ketujuh, dan mungkin yang paling penting, adalah memahami bahwa uang hanyalah alat. Ia bukan tujuan. Uang memberi kita pilihan, memberi kita ruang, memberi kita kendali. Tapi nilai sebenarnya dari uang tergantung pada bagaimana kita menggunakannya untuk mendukung kehidupan yang bermakna. Uang yang digunakan untuk hidup sesuai nilai pribadi akan membawa kebahagiaan yang lebih dalam daripada uang yang digunakan untuk mengejar pengakuan dari luar. Dari semua pelajaran ini, kita bisa merangkumnya dalam satu prinsip besar. Keputusan keuangan terbaik adalah yang mendekatkan kita pada kehidupan yang ingin kita jalani, bukan yang terlihat paling cerdas, bukan yang menghasilkan angka tertinggi, dan bukan yang disetujui oleh mayoritas. Tapi yang paling selaras dengan siapa diri kita, apa yang kita yakini, dan apa yang kita cita-citakan. Keuangan bukanlah ilmu pasti. Ia adalah kombinasi antara ilmu dan seni, antara logika dan emosi, antara strategi dan nilai-nilai. Dan memahami keduanya secara seimbang adalah inti dari kebijaksanaan finansial yang sejati. Dengan menyatukan semua pelajaran ini, kita tidak hanya menjadi lebih cerdas secara finansial, tetapi juga menjadi lebih damai dalam menjalani kehidupan yang kita pilih. Dan pada akhirnya, bukan seberapa banyak yang kita miliki yang menentukan kualitas hidup kita, tetapi seberapa sadar kita menggunakan apa yang kita miliki untuk membangun hidup yang berarti. The Psychology of Money. Bab 20, Confessions. Setelah membahas begitu banyak prinsip, studi kasus, dan pelajaran dari sejarah serta psikologi keuangan, Morgan Housel menutup buku ini dengan sesuatu yang paling personal. Pengakuan. Ia berbagi refleksi jujur mengenai bagaimana dirinya mengambil keputusan-keputusan keuangan dalam hidup nyata, bukan sebagai ekonom, analis, atau penulis, tetapi sebagai manusia biasa dengan keterbatasan, nilai-nilai personal, dan keinginan untuk hidup dengan tenang. Housel memulai dengan sebuah kejujuran mendasar. Sebagian besar keputusan finansialnya tidak berdasarkan pada perhitungan matematis yang optimal, tetapi pada preferensi pribadi. Ia menabung lebih banyak dari rata-rata orang, bukan karena analisis rumit, tetapi karena ia menyukai rasa aman. Ia menghindari utang, bukan karena suku bunga terlalu tinggi, tetapi karena ia tidak ingin merasa terikat. Ia memilih untuk menyimpan sebagian besar uangnya dalam bentuk yang konservatif, bukan karena itu memberi return terbesar, tetapi karena ia bisa tidur lebih nyenyak. Inilah pelajaran besar dari bab ini. Keuangan pribadi adalah pribadi. Tidak ada keharusan untuk menjelaskan atau membenarkan keputusan finansial Anda kepada orang lain, selama keputusan itu membuat Anda merasa damai dan berfungsi dalam kehidupan Anda. Housel mengakui bahwa ia tidak mengejar hasil investasi terbaik. Ia tidak mengikuti tren portofolio yang sedang populer. Ia tidak berambisi untuk mengalahkan pasar. Ia tahu betul bahwa pendekatannya mungkin terlihat bodoh bagi sebagian orang di Wall Street. Tapi ia tidak peduli.
Baginya, kesuksesan finansial bukan tentang membuktikan kecerdasan, tapi tentang membangun kehidupan yang stabil, tenang, dan sesuai dengan nilai-nilai pribadi. Dan disinilah muncul salah satu kekuatan terbesar dari pendekatan Housel, kesadaran diri. Ia tidak mencoba menjadi orang lain. Ia tidak mengikuti strategi yang tidak ia pahami sepenuhnya. Ia tidak membuat keputusan berdasarkan apa yang terlihat hebat, tapi berdasarkan apa yang masuk akal dalam kehidupannya sendiri. Banyak orang merasa bahwa untuk menjadi berhasil dalam keuangan, mereka harus menjadi seperti investor legendaris, memaksimalkan portofolio atau menguasai teknik-teknik analisis. Padahal yang paling penting justru adalah mengenal diri sendiri. Apa yang membuat Anda cemas? Apa yang membuat Anda merasa aman? Apa yang Anda anggap penting? Dari situ Anda bisa membangun strategi yang mungkin tidak sempurna secara teknis, tetapi berkelanjutan secara emosional. Housel juga mengakui bahwa ia banyak melakukan kesalahan dalam perjalanan finansialnya. Ia pernah terlalu percaya diri, pernah terlalu takut, pernah membuat keputusan impulsif. Tapi ia tidak menganggap kesalahan itu sebagai kegagalan, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Ia menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna dalam mengelola uang, termasuk mereka yang menulis buku tentangnya. Itu sebabnya ia menekankan pentingnya memiliki margin untuk kesalahan, menyisakan ruang dalam perencanaan untuk ketidaksempurnaan. Karena kita semua akan berubah. Dunia akan berubah. Dan tidak ada strategi keuangan yang akan selalu berjalan sesuai harapan. Kesadaran ini bukan bentuk pesimisme, tetapi bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Housel memilih untuk menghindari kompleksitas. Ia percaya bahwa kesederhanaan adalah bentuk kecanggihan tertinggi dalam pengelolaan uang. Ia tahu bahwa semakin rumit sebuah strategi, semakin besar peluang terjadinya kesalahan atau ketidaknyamanan. Maka ia membangun sistem yang mudah dipahami, mudah dijalankan, dan sesuai dengan tingkat kenyamanan dirinya dan keluarganya. Baginya, kebebasan adalah nilai utama, dan uang hanyalah alat untuk mendukung kebebasan itu. Kebebasan memilih pekerjaan, kebebasan mengatur waktu, kebebasan untuk tidak terjebak dalam gaya hidup yang tidak diinginkan. Maka seluruh struktur keuangannya dibangun bukan untuk mengejar angka tertentu, tetapi untuk menjaga kebebasan itu tetap utuh. Housel juga menyampaikan bahwa banyak hal yang ia lakukan tidak akan relevan bagi orang lain. Keputusannya mencerminkan kebutuhan, nilai, dan latar belakang pribadinya. Orang lain dengan pengalaman dan aspirasi berbeda tentu akan memilih strategi yang berbeda. Dan itu sah, tidak ada satu cara yang paling benar. Yang penting adalah memilih cara yang paling cocok. Melalui pengakuan ini, Housel ingin menyampaikan pesan penting bahwa Anda tidak perlu merasa tertinggal hanya karena strategi keuangan Anda berbeda dari orang lain. Anda tidak harus menjadi investor paling sukses atau pensiun paling cepat atau memiliki portofolio paling kompleks. Anda hanya perlu memastikan bahwa uang Anda bekerja mendukung hidup yang Anda inginkan. Bahwa keputusan Anda membuat Anda merasa damai, bukan cemas. Bahwa Anda punya ruang untuk hidup, bukan sekadar bertahan. Refleksi ini memperkuat pesan inti dari seluruh buku, bahwa mengelola uang bukan tentang menjadi benar secara teknis, tetapi tentang menjadi waras secara psikologis. Dan bahwa yang paling sulit dalam keuangan bukanlah belajar tentang pasar, tetapi belajar tentang diri sendiri. Jadi, jika Anda merasa tidak yakin apakah Anda sudah berada di jalur yang benar, tanyakan pada diri Anda. Apakah strategi ini membuat saya bisa tidur nyenyak? Apakah saya mengambil keputusan berdasarkan nilai saya sendiri atau tekanan dari luar? Apakah saya sedang mengejar sesuatu yang benar-benar saya inginkan atau hanya mengikuti perlombaan yang tidak pernah saya daftarkan diri? Karena pada akhirnya, uang adalah alat. Dan alat itu hanya seberharga tujuan yang ia bantu capai. Morgan Housel mengajak kita untuk menggunakan uang bukan untuk membuktikan siapa kita, tetapi untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Tenang, sadar,